Halo, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Selamat malam Mbak Olivia, Mbak Sylvia, Mbak Kurnia, Mbak Ana, ada Mas Ahmad, Mbak Dia, Mas Adi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Adriana. Sehat ya. Bu Adriani. Mbak Dia, posisi di mana Mbak Dia? Kenapa, Bu? Posisinya di mana Mbak Dia? Sedang di rumah, Rumahnya Malang, Surabaya, Jakarta. Malang, di Malang. Malang Kabupaten. Iya, Asli Malang Mbak Dia. iya asli Malang. Malang Kabupaten, Malang mana Mbak? Malang Kabupaten tuh Malang Selatan di daerah Dampit. Oh, Dampit, Dampit, Iya. Dampit. Oke, Mbak Dia kegiatannya apa Mbak Dia? Sekarang kegiatannya kerja sambil kuliah. Kalau boleh tahu kerjanya Mbak Dia di Kerjanya di kantor desa. kantor desa Dampit, Di kantor desa Amadanom. bukan Dampit. Dampit Iya, bukan kecamatan. iya, Oh, Dampit kecamatan. iya. Oke. Bagian apa Mbak Dia? Di bagian pelayanan, di bagian pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Biasa orang-orang di sana keperluannya apa aja Mbak? Kalau di Biasanya desa? tuh bikin kayak kakak gitu buat pengurusan administrasi kakak, KTP, akte kelahiran, akte kematian, bikin surat-surat keterangan gitu, Bu. Hmm, surat surat masuk, surat keluar gitu ya, Mbak ya. Iya, iya. Udah lama, Tuh. Mbak, di sana? Sudah 1 tahun. Oh, 1 tahunan. Lumayan lah ya. Ya, masih baru kemarin. Pegawainya banyak di sana, Mbak. Pegawainya sekitar 18 orang. Lumayan ya, 18 banyak. Iya. Oke, makasih Mbak Dia. Selamat malam, Mbak Maula, Sama gue. Maula, Mas Agung, Mbak Valeri, Mbak Tusmiani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini mulai hari apa ya itu? Malang sudah mulai mendung. Mendung. Sudah hujan sih sekali hujan. Teman-teman di sana bagaimana? Apakah sudah hujan yang di luar Malang? Malang Kabupaten sudah hujan belum Mbak Dia? Sudah hujan. Sudah Setiap hujan malam ya? di sini hujan, iya. Terus sampai pagi itu sudah hujan, Bu. Waduh, kita di sini hujannya kapan? Hujannya belum merata sih ya, karena baru. Cuman Iya. mendung-mendung aja sih hawanya aja. Hawanya bikin mager gitu loh. Tapi Pagi-pagi. di sini seringnya tuh kalau hujan tuh pas malam gitu, jam 12. Oh, oh gitu. Jadi nggak Iya. nggak nggak dari pagi. Enggak. Tapi nanti kalau paginya gitu cuma kayak gerimis-gerimis gitu. Oh, terus nanti derasnya malam gitu ya. Ya, Ya, istilahnya bagus lah Mbak. Kita udah sudah tidak beraktivitas di luar kan, sudah pulang kerja iya. di rumah. Kalau di Malang itu kalau udah benar-benar masuk musim hujan, 12 siang itu sudah gelap banget. Itu pokoknya sudah mulai gelap sampai ya maghrib lah gitu. Itu pasti hujan tuh. Yes. Oke, Mbak Farida, apa kabar Mbak Farida? Ini teman-teman tidak berada di tempat kah? Mbak Ika, Mbak Silviana, Mbak Christine. Halo, selamat malam Mbak Christine. Selamat malam, Bu. Oke, Mbak Christine posisinya di mana? Masih di tempat kerja Kerjanya di mana Mbak Christine? di Semarang. Dari Semarang. Semarang sudah musim hujan belum Mbak? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Oh, kadang-kadang. Mbak Christine kerjanya di mana sih? Di PT Ungaran Sari Garmen. Oh, Garmen. Oke. Iya. Di divisi apa? Posisinya di mana? Jadi admin record Nge-record barang masuk, barang keluar, atau barang keluar. khusus barang keluar aja gitu? Iya. Sudah berapa lama di sana?
Hampir 2 tahun. Oh, lumayan lah ya, hampir 2 tahun. Ada nggak kendala-kendalanya? Kalau kendala belum ada sih, Bu. Santai-santai aja ya. Temannya nggak Iya. ada yang, teman-teman kerjanya nggak ada yang kayak kemarin itu ya, yang toksik sampai bla 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 gitu, nggak ada ya? Oh, kalau itu sih ada, tapi ya tergantung orangnya sih. Oh, tergantung orangnya. Tapi sejauh ini masih nyaman ya, Mbak Christine ya. Masih. Oke, terima kasih Mbak Christine. Selamat Ya. malam Pak Hari. Halo Pak Hari, selamat malam. Suaranya Pak Hari, apakah Pak Hari Iya, sudah? selamat Oh malam. iya. Sorry, sorry, Bu. Ini sebentar ya, saya sesuaikan dulu. Karena Oke, susah. siap. Selamat malam, sebentar lagi kita mulai. Teman-teman, materinya sudah di-download kan ya? Aman ya materinya? Bisa ya di-download ya? Aman, Bu. Oke. Nah, ini Mbak Ika. Halo Mbak Ika, apa kabar Mbak Ika? Tadi Baik, yang Bu. ngomong Alhamdulillah, sehat. sehat. Mbak Ika sekarang posisinya di mana Mbak Ika? Lagi di rumah aja sih. Di rumah. Rumahnya mana Mbak? Malang kah atau luar Eh, Malang? Kabupaten Malang sih, di Gondang Legi. Deket Oh, sama Mbak Dia tadi kayaknya. tetangga kah itu? Dampit. Iya, Tetangga ya itu? Wah, iya deket. ternyata deket ya. Iya, Mbak. Boleh lah Mbak, nanti kalau semisal ke kampus kita bareng-bareng. Oke, Ah, boleh, siap-siap. boleh, boleh. Janjian ya. Gondang Legi sama Dampit. Di Gondang Legi itu ada apa aja ya? Ada wisata air-air gitu nggak sih? Banyak sih, Bu. Ada, biasanya kalau yang ramai itu Sumber Maron ya, Ah, ya daerah sini. sumber-sumber. Ya Iya, benar, sumber-sumbernya daerah-daerah. banyak. Ah, benar, daerah kabupaten itu banyak sumber-sumbernya. Airnya jernih banget kan ya? Iya, Iya, banyak banget di sini. benar. Oke, terima kasih Mbak Ika. Pak Hari gimana? Sudahkah? Oke, siap. Oke, silakan Pak Hari. Oke, terima kasih, Bu Adriani. Ya, teman-teman kita ketemu lagi ya di Rabu malam. Ini pertemuan keberapa Bu Adriani ya? Minggu berapa ini ya? Empat ya? Empat, benar. Keempat. Oh, kalau keempat udah waktunya ini ya. Kalau di apa itu Bu Adriani di OBE itu unjuk kerja gitu. Kemarin saya ngerancang nih. Unjuk kerja atau gini teman-teman, eh, kalau dalam satu periode, jadi periode dalam perkuliahan eksekutif, pertemuan keempat dan lima itu saya ambil nilai tugas yang sifatnya wajib. Itu saya buka dulu dengan begitu ya. Nah, agak serem ya kalau ngomong tugas ya, tapi begini. Kalau sebelum-sebelumnya, pertemuan 1, 2, 3 dalam satu periode itu biasanya nilainya nilai partisipatif. Ya, jadi kalau nilai partisipatif itu sifatnya volunteer atau sukarela, opsional ya, bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak, kita enggak kurangin nilainya. Kalau iya, join dengan partisipasi yang kita tawarkan, maka akan menambah nilai. Gitu. Itu sifatnya opsional ya. Jadi kalau teman-teman ingat di pertemuan kedua dan ketiga, saya mendorong teman-teman untuk siapa nih yang mau komen, mau beropini. Gitu ya. Kalau mau beropini, kita akan mulai kumpulkan atau akumulasi nilai. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi untuk pertemuan ke 4 dan 5, maka sifatnya wajib. Kenapa kok wajib? Begini, saya sebenarnya kita mengerti bersama ya. Ya namanya juga kuliah gitu. Kalau teman-teman sampai nanti pertemuan ke-7 itu tidak bersuara, tidak beropini, kami susah nilainya nih. Nah, karena unsur nilai itu tidak boleh hanya dari ujian, teman-teman. Tidak boleh nanti ketika UAS, UASnya juga nanti kita akan infokan yang modelnya bagaimana. Tapi tidak boleh hanya satu faktor. Nah, sehingga kami itu para dosen membutuhkan 2 atau 3 faktor lainnya. Nih, saya sampaikan dulu. Sehingga pada hari ini kalau biasanya nanti partisipasi kita lemparkan ya dan siapapun atau berapapun yang bersedia bakal ya udahlah ya bersedia siapa ya nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini itu Anda pilih hari ini ngomong atau minggu depan ngomong, pilihannya cuma dua. Kalau saran saya sih mendingan di pertemuan sekarang gitu. Antisipasi kalau yang minggu depan itu case-nya lebih susah.
Ini saran ya, boleh kalau misalkan teman-teman wah nggak bisa Pak, saya lagi di jalan nih, saya lagi ada acara nih ya terserah. Saya lagi di tengah-tengah sound horeg ya, nggak bisa ngomong ya, ya terserah. Nah, artinya Anda punya kewajiban untuk mengumpulkan nilai ya di pertemuan keempat atau kelima, ya atau kelima. Tidak boleh tidak pilih sama sekali. Nah, sehingga dalam nanti tugas ya, dalam nanti pertanyaan yang saya berikan, dalam nanti kasus yang saya berikan, itu sifatnya lebih technical atau bisa dibilang sedikit teoritis begitu. Karena kita namanya kuliah ini, saya memahami bahwa teman-teman banyak yang juga berkarir ya, ilmu-ilmunya ilmu praktis gitu ya. Kalau misalkan Anda sales, oh udah jago jualan nih karena 4 tahun jadi salesperson ya. Tapi bagaimanapun kuliah itu tetap ada koridor akademiknya, teman-teman. Tidak boleh lepas sama sekali, terus kita cuma ngobrol-ngobrol, terus hanya kasus doang itu tidak boleh. Tetap ada koridor akademik ya. Namanya akademik itu kita bicara masalah ada framework, ada ini ya, framework itu apa ya? Kerangka lah ya. Ada kerangka, kerangka berpikir, dan kerangka berpikir itu kita harus sistematis. Ini saya sampaikan. Jadi teman-teman nanti mungkin ya yang menyusul perjalanan kami, saya dan Bu Adriani sebagai dosen gitu ya. Ya mungkin ini profesi yang menarik buat Anda atau mungkin enggak, saya nggak tahu. Ya kalau saya sih em, cukup tertarik dulu memang ya ketika salah satu dosen saya, dosen membimbing saya waktu di Magister Manajemen itu, Mas Ari nggak mau jadi dosen. Ini cukup menarik loh itu ceritakan sama dia lah perjalanan dia kenapa jadi dosen dan beliau juga seorang pengusaha gitu. Jadi saya belajar banyak ilmu praktis dari beliau. Tapi juga sebagai seorang dosen. Nah, itu waktu saya masih umur 20-an itu kepengen banget Pak gimana Pak biar kita bisnis jalan tapi Bapak juga bisa hidup di kampus itu punya status sebagai akademisi. Nah, dia memberikan banyak. Nah, eh, saya kasih mindsetnya begini teman-teman. Kalau teman-teman sering mendengar bahwa misalkan seorang pengusaha nih atau seorang profesional gitu ya, sering kita mendengar bahwa teori itu nggak penting gitu misalkan ya. Beberapa orang oknum ini ya, teori itu nggak penting ya. Em, kemudian apalagi ya, teori itu cuma di atas kertas gitu. Kita ini misalkan di kelas S2, kami kan di Asia juga ada kelas pasca sarjana ya. Aduh, sinyal saya kok agak nyut-nyutan ini. Semoga lancar. Kami itu di Asia kan ada pasca sarjana. Nah, di situ memang banyak pengusaha atau profesional yang sudah punya posisi yang wow gitu menurut saya. Bahkan ada direksi juga di sana. Ada beberapa malah nggak cuma satu, ada beberapa lah. Dan di bawahnya ada ratusan sampai ribuan karyawan. Eh, di kelas yang konturnya atau strukturnya seperti itu, semakin mereka matang, ya, semakin mereka senior, ternyata semakin mereka menghargai eh, ilmu pengetahuan gitu, ya. Mereka menyadari bahwa teori itu penting, gitu ya. Nah, saya dulu memang sempat di fase ya kalau kita bicara umur-umur 24, 25 sampai 27-an lah saya merasa di fase kayak udahlah teori itu nomor sekian lah nggak terlalu penting lah. Ini kalau kita ngomong manajemen ya, tapi kalau ilmunya Bu Adriani mungkin beda melihatnya. Tapi kalau ilmu manajemen itu yang penting praktek, ya, ilmu bisnis itu yang penting praktek. Tapi ternyata kalau kita sama sekali nggak ngerti teori, kita nabrak-nabraknya nggak karuan-karuan teman-teman. Gitu. Jadi sama kayak kita nggak punya kerangka berpikir gitu ya. Ketika saya dulu S1 dan skripsi, oke, mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwa satu fase terberat dalam manusia itu adalah skripsi. Salah satu ya. Salah satu. Karena di skripsi itu banyak yang stres, kan gitu kan. Saya dulu nggak ngerti itu ya. Ketika lulus SMA, kemudian masuk dunia mahasiswa, saya selalu tanya ke senior-senior saya di kampus. Saya itu orangnya suka berorganisasi. Sampai sekarang, saya gabung di 2-3 organisasi. Dari umur 18 tahun masuk, sorry, bukan 18 atau 15 tahun malah. Waktu saya SMA itu selalu berorganisasi. Nah, saya tanya gitu, kenapa sih orang kalau skripsi, kita anak semester 1 gitu ya kan, nggak ngerti apa-apa ya, lagi senang-senangnya kuliah, gitu, rajin-rajinnya, lagi bawa binder yang tebel-tebel, ya. Kenapa sih orang kalau skripsi itu stres gitu? Saya tanya gitu ke salah satu senior. Jawabannya, oh dosennya, oh karena memang susah gitu.
oh terlalu teoritis kayak zaman-zaman begitulah yang sering saya dengar. Dan ketika saya skripsi, waduh, saya itu momen yang benci banget waktu itu ya namanya skripsi. Ini ribet banget sih skripsi ini ya. Kenapa kita harus nulis ratusan halaman? eh, Kalau di bisnis ada variabel gitu ya, variabel penelitian dibolak-balik dan kita harus, ya sorry, zaman dulu kan nggak ada ChatGPT ya, jadi kita kalau nulis benar-benar harus nulis gitu. Writing from the scratch. Kopas langsung kena plagiasi ya. Itu harus parafrase. Kita harus berpikir. Nah, waktu itu saya benci banget terus terang dengan skripsi itu. Em, Waktu S2 magister juga saya, waduh ketemu beginian lagi ya, bilang, waduh ini capek nih gitu. Tapi ternyata teman-teman, di saat kita kesusahan membuat karya ilmiah, ya, di S1, S2, buat ini sudah merasakan S3, saya belum ya. Tapi di saat kita merasakan terbentur di struktur seperti itu, kita akan melihat bahwa, oh cara berpikir yang benar itu harusnya seperti ini, gitu. Jadi dalam bisnis, dalam kerja, maupun dalam eh, ya kehidupan, dalam berumah tangga gitu ya, cara berpikir karya ilmiah itu justru yang sebenarnya guidance yang perlu kita ikuti karena terstruktur gitu, sistematis. Ibaratnya beginilah teman-teman. Kalau misalkan saya dari Kota Malang ya, saya mau ke Surabaya, teman-teman yang orang Jawa Timur pasti tahu ya, orang Malang ke Surabaya itu pasti ke utara gitu. Ya, kemudian saya bilang, oke, saya bilang ke istri saya mau ke Surabaya besok pagi jam 9 gitu. Nah, kalau dari cara berpikir non akademis, istri saya langsung ngomong, oke, hati-hati di jalan gitu. Tapi kalau orang akademis, misalkan saya ngomong, misalnya istri saya orang akademis nih, cara berpikirnya menggunakan cara akademis. Saya bilang saya mau ke Surabaya besok jam 9. Istri saya langsung tanya gitu. Kenapa harus jam 9? Kenapa nggak lebih pagi? Misalkan saya bilang, oke, jam 7 kalau gitu. Loh, kenapa berubah pikiran? Kenapa nggak tetap jam 9 aja? Gitu. Terus, naik apa besok? Naik mobil. Kenapa nggak naik kereta lebih efisien? Ya. Kenapa harus naik mobil? Kan sendirian gitu. Oh iya, karena saya suka mampir-mampir ke rest area. Saya suka beli kopi di rest area. Mungkin spend 10 menitan di sana ngopi bentar gitu. Ya kenapa nggak ngopi dari rumah atau ntar aja sampai Surabaya baru ngopi gitu. Kenapa harus di rest area? Dan kenapa nggak sampai Surabaya dulu eh, baru kamu nyelesain urusanmu baru ngopi gitu. Terus ngapain harus ke Surabaya besok? Kenapa nggak lusa gitu? Dan macam-macam gitu. Jadi kita harus menjelaskan secara sistematis dasar-dasar dari tindakan kita. Nah, apa hubungannya? Kenapa saya jelaskan ini? Karena ini yang saya perlu luruskan. Yang saya temui adalah orang-orang yang sudah dari direksi, orang-orang yang sudah jadi pengusaha yang punya pabriknya 3 di Surabaya. Itu mereka masih kuliah loh, dan mereka menyadari bahwa sayangnya saya dulu belajarnya nggak bener, makanya sekarang harus ngebut eh, update knowledge-nya harus keras gitu. Kalau saya dulu ngerti bahwa ini penting, saya akan kejar dulu eh, waktu kuliah. Tapi karena saya nggak ngeh bahwa ini penting, akhirnya sekarang kayak saya bego dan harus struggle dengan mencari pengetahuan melalui pengalaman. Nah, kayak gitu-gitu ya teman. Nah, maka itu yang saya bilang bahwa pentingnya berpikir secara akademis. Ya. Nanti baru kita bicara masalah bagaimana kita berbicara dengan data, kita berargumen dengan logika, kayak gitu-gitu. Oke, nah apa hubungannya dengan marketing? Marketing ini salah satu ilmu pengetahuan yang terdisrupsi dan sangat gini, orang yang nggak pernah belajar marketing di aspek akademis akan berpikir, ah, yang penting kamu bisa jualan, ngapain kuliah marketing? Ya, padahal sebenarnya kalau kita sekedar jualan itu bukan marketing. Jadi marketing itu sebenarnya bukan jualan. Marketing itu adalah strategi pengembangan bisnis untuk memenangkan persaingan di pasar, untuk memenangkan pikiran konsumen, untuk menarik atau menjadi atraktif di dalam pasar gitu. Itu marketing. Sehingga dalam konteks menyusun strategi, kita terus benar-benar paham, kita harus bisa baca data. Contoh begini, teman-teman. Suatu saat, satu manajer cabang dari Honda, ya, Mandala Sena, ditanya sama pimpinan pusat, gimana, penjualanmu rame nggak? Gitu. Oh, rame, bos. Gitu. 2024 oke lah, kita meningkat lah gitu. Dan rame, dealer kita rame, penjualannya bagus, mobil HRV bagus, WRV yang baru kita launching juga oke, mobil hybrid kita juga rame gitu. Oke,
Nah, kita akan ditanya selanjutnya by data gitu. Oke, ramainya itu peningkatan penjualannya berapa persen gitu. Waduh, saya belum tahu, belum hitung. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus tahu persentasenya. Kemudian, apakah ada peningkatan di konsumen anak muda usia 20 sampai 35 tahun atau 20 sampai 30 tahun ya, ya apakah mereka mendominasi atau 30 tahun ke atas yang lebih mendominasi? Rasanya yang sudah berkeluarga usia 30 tahun ke atas lebih dominasi. Oke, berapa persen mereka dari semua customer yang kamu punya? Dan berapa persen orang yang kembali membeli setelah mereka membeli mobil pertama di dealermu? Dan bahkan berapa persen orang yang membeli di mobil kedua dan ketiga, gitu ya. Dia bisa 3 kali dibeli mobil di tempat yang sama dengan merek Honda gitu. Dan berapa persen juga orang yang sudah tanya-tanya ke kamu, orang sudah datang ke dealer, sudah test drive, nggak jadi beli. Tahu nggak datamu? Ketika kita ditanya itu, waduh ya nggak ngerti bos, kita kan kira-kira. Nah, itu makanya marketing based on data. Oke, jadi ini cara berpikir ya, kerangka kita berpikir dalam marketing. Nah, teman-teman, kita akan masuk fase di mana kita memahami framework, kerangka teoritisnya. Jadi teman-teman nanti akan memilih satu variabel dalam teori itu, kemudian teman-teman wajib, nah sekali lagi ya, wajib memberi pandangan, memberi contoh ya dari satu variabel itu. Saya kasih ilustrasi ya begini ya. Misalkan teman-teman dalam marketing nanti saya katakan satu variabelnya adalah diskon gitu ya, diskon penjualan ya. Kemudian teman-teman saya minta untuk memberi contoh. Nah, lalu si A memberi contoh tentang, iya Pak, saya melihat di Reebok itu sepatu Reebok untuk running shoes tahun ini banyak diskon Pak, dan mereka cukup berhasil. Bagi yang memiliki member, mereka mendapatkan diskon dan caranya cukup unik karena di beberapa mall di kota saya, Pak, di kota Bandung, itu mereka memberi brand activation, mereka bikin event di mall ini, kemudian juga ada sales Reebok yang datang ke kampus-kampus, uh, stage performance, kemudian menunjukkan uh, mengkampanyekan tentang gaya hidup sehat, dan mereka ujung-ujungnya menjual atau mempromosikan sepatu olahraga mereka yang terbaru dengan kampanye gaya hidup sehat itu. Dan saya rasa ini menarik, Pak. Ketika mahasiswa mendatang ke event itu, mahasiswa langsung dapat diskon yang cukup besar, yaitu 60%. Dan beberapa kalangan menilai sepatu Reebok mahal, tapi beberapa kalangan enggak, karena mereka sadar akan kualitas dari sepatu Reebok ya. Di kelas itu memang harganya harus begitu. Ini contoh. Jadi itu memberi contoh dari variabel diskon penjualan. Simple ya teman-teman. Dan nanti teman-teman boleh membuat slide ya, slide-nya itu boleh gambar. Saya sarankan gambar aja deh ya, gambar, atau kalau mau teks ya boleh, atau gambar dan teks boleh, atau Anda bisa langsung share screen dari website yang bercerita tentang artikel yang ingin Anda ceritakan, ingin Anda infokan ke kita. Ya, sebagai contoh tadi saya ingin menunjukkan bahwa ya, variabelnya mengenai diskon ya, tentang promosi penjualan. Kemudian saya nemu artikel tentang Reebok melakukan event-event promotion, kemudian mereka memberikan diskon on the spot dan cukup berhasil membuat kasirnya mengular gitu ya. Jadi antrean di kasirnya panjang gitu. Atau saya memberi contoh tentang hari pelanggan yang sangat dimanfaatkan dengan luar biasa oleh beberapa bank swasta di Indonesia. Dan sekedar memberikan coklat, tapi ini membuat pelanggan ingin terlibat di event-event perbankan tersebut. Ini Pak, ada website yang menceritakan tentang event itu. Nah, boleh Anda share screen, nggak usah bikin slide, tapi lewat website. Tapi kalau Anda mau bikin slide, boleh. Kalau Anda share screen lewat website, boleh. Ya, terserah gitu ya. Pokoknya Anda bisa cerita. Ilustrasinya seperti itu nanti, teman-teman ya. Untuk variabel yang perlu Anda berikan contoh. Sekali lagi, ini wajib. Ya, pilih hari ini atau minggu depan. Tapi minggu depan mungkin lebih susah. Ya, jadi saran saya segera aja. Oke, saya lihat-lihat dulu. Saya cek beberapa nama yang ngechat. Oh, izin off kan. Oke, hati-hati ya dalam perjalanan teman-teman ya. Ada yang lagi lembur kerja, ya selamat bekerja. Oh, masih rapat. Oke.
Orang tua berobat, waduh semoga cepat sembuh. Ya ini Mas Agung. Ya teman-teman begitu ya kira-kira ya. Nah, saya buka dengan kerangka konseptual atau teori yang pertama dulu. Semoga teman-teman sudah download. Nanti akan seperti biasa kita kasih waktu lah ya untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menyiapkan presentasi. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita prepare dulu. Ya, presentasi kali ini dari materi saya itu tentang optimasi strategi digital marketing. Ya, DM-nya digital marketing. Ya, barangkali ada yang belum tahu. Apa Pak? Ini saya download materi kok optimasi strategi DM ini apaan nih DM ini? Digital marketing maksud saya ya. Minggu lalu sudah saya spill mengenai bahwa strategi itu adalah cara kita berpikir secara jangka panjang. Apapun butuh strategi. Anda cari calon pasangan juga butuh strategi. Anda mendekati calon mertua butuh strategi. Ya, nah, nanti sudah menikah, ya, sudah diterima oleh mertua, Anda membaur dengan keluarga baru butuh strategi. Ya, jangan polos-polosan. Ah, nggak apa, ngapain butuh strategi kan keluarga sendiri. Oh, tetap butuh strategi. Bagaimana Anda berrelasi dengan keluarga baru, eh, saudara-saudara baru, membuat mereka senang ngobrol sama Anda, butuh strategi. Apalagi dalam dunia kerja, masuk ke dunia baru, masuk ke kantor baru, di mana Anda merasa kayak, oh, kok orang barunya cuma saya nih, mereka udah belasan orang dalam satu divisi. Butuh strategi. Entah itu strateginya mungkin Anda perlu ngajak ngobrol personal dengan manajer, atau ikut nongkrong di coffee shop setelah pulang kantor, atau makan siang waktu jam kantor, itu semuanya strategi. Baik Anda sadari maupun tidak Anda sadari sama sekali. Maka, digital marketing kalau kita cuma ngerti teknis, bikin konten FYP, SEO, iklan, ya, bikin caption yang menarik. Tapi kalau Anda nggak ngerti struktur cara berpikir keseluruhan strateginya, maka akan kesulitan juga. Anda cuma ngerti hal-hal teknis, gitu ya. Nah, teman-teman kita belajar dulu Ansoff Matrix. Saya tidak tahu apakah Anda pernah belajar mengenai ini. Kalau pernah, kita dalam lagi yuk. Kalau belum, nah, saya menyarankan teman-teman sambil coret-coret, sambil catat. Kalau ikatan Anda bagus, ya enggak apa-apa, Anda ingat-ingat. Oke. Ansoff Matrix, teman-teman, eh, ini teori yang cukup modern, simple, tapi sampai sekarang saya di industri, ya, saya bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang besar dan ketemu dengan para pimpinan perusahaan itu beberapa lah ya, nggak sesering kayak setiap hari itu nggak, cuman beberapa kali kita diajak ngobrol, diajak diskusi, mereka menentukan investasi yang nominalnya sampai puluhan miliar itu menggunakan Ansoff Matrix. Halo Valerie Octavia, di mute dulu, minta tolong. Nah, suaranya bocor ya, nanti ada hal-hal yang privacy ya, nanti. Oke, ya. Jadi teman-teman, Ansoff Matrix seperti sederhana, cuman dalam prakteknya nanti ketika ujian ini pertanyaan favorit saya Ansoff Matrix. Jadi teman-teman kalau mau lolos ujian dengan baik, saya menyarankan catat deh, atau minimal coret-coret begitulah. Ya, kenapa favorit saya? Tadi saya jelaskan. Suatu saat saya diundang oleh salah satu pimpinan dari perusahaan yang cukup terkenal, itu kapal api, teman-teman ya. Nah, produsen kopi ini dia menyampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan nih? Saya mau berpikirnya pakai Ansoff. Oke Pak, kita breakdown. Nah, dia mau buka bukan cabang kantor baru ya, tapi dia buka pabrik baru di Sulawesi. Gitu. Nah, ini lagi digali nih, apakah better di kawasan industri di Jawa Tengah atau di Sulawesi. Atau memang dua-duanya ditunda atau dua-duanya nggak oke. Gitu. Atau mending kita investasi ke hal yang lain. Nah, artinya terlihatnya teori aja, tapi ternyata di dunia bisnis keputusan puluhan miliar, ya, atau bahkan ratusan miliar ini menggunakan kerangka berpikir Ansoff. Dan kesalahan dalam mengambil Ansoff Matrix itu juga fatal akibatnya, menjadikan kita rugi bisa banyak sekali dan bisa jangka panjang. Ya, nanti saya kasih contoh. Oke,
Ends of matrix adalah matrix atau panduan untuk memahami sekarang kita ada di mana. Jadi dulu ya, sederhana ya, mudah dipahami ya. Sekarang kita ada di mana? Saya sambil minum kopi nih ya. Teman-teman yang mau ngopi silakan. Salah memahami kita di mana itu akan sangat fatal dalam jangka yang panjang. Oke, karena ends of matrix itu panduan kita dalam memilih strategi yang tepat. Nah, dalam perjalanan saya menjadi dosen, ketika saya menjalankan ends of matrix ya, 2 tahun terakhir lah saya pakai ends of di perkuliahan, kalau sebelumnya di industri. Itu pada satu ujian seringkali salah memahami dan akhirnya kacau jawabannya. Jadi kelihatannya simpel, ternyata banyak yang salah. Ya, oke. Ketika misalkan kita melihat ada 4 diagram ini dan ada panah ke kanan dan ke bawah, kemudian ada kata-kata existing. Teman-teman coba saya tes ombak ya, ketik di kolom komen, apa yang dimaksud existing menurut kalian? Existing. Apa existing? Ada yang tahu nggak? Ya ketik di kolom komen. Keberadaan, oke. Saya ada yang lain kali? Mas aku nggak tahu keberadaan. Apa existing? Nggak ada ide lain. Oh, existing. Atau apa ya, kalau di perkantoran itu seringkali manajemen ngomongnya eh, existing customer. Iya. Saya kalau teman-teman di apa di perusahaan yang existing customer ya, itu apa maksudnya? Ada hubungannya dengan keberadaan betul, tapi existing itu lebih ke arah nah ini ya. Wah, sudah ada atau sebelumnya sudah ada sebelum diganti diubah oleh bahasanya ya. Kondisinya sudah ada. Yes, ya. Terima kasih Tesalonika Aris. Jadi existing itu yang sekarang ada, ya, atau bahasa Inggrisnya current, gitu ya. Yang sekarang ada, yang sekarang eksis, yang eksis itu kan ada. Setuju dengan jawaban teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara existing, berarti kita melihat, misalkan gini, existing capital atau existing resources. Jadi kalau kita ngomong, biasanya kan teman-teman mahasiswa, Pak, bisnis apa yang enak ya, gitu. Wah, jawabannya bisa macam-macam kan, tergantung siapa yang jawab ya. Pak, bisnis apa yang oke? Yang modalnya kecil, untungnya besar kan, gitu kan. Beberapa influencer bilangnya ya bisnis yang oke adalah bisnis yang segera dimulai. Kadang-kadang gitu jawabannya ya. Bisnis yang segera dimulai, bukan ditanyain terus. Kalau menurut saya, bisnis itu bukan segera-segeraan gitu. Bukan cepat-cepatan mulai. Cepat-cepatan mulai Anda kurang paham dengan medan juga babak belur Anda di pasar. Gitu. Karena bisnis itu susah, berat. Mulai bisnis itu berat. Mempertahankan berat juga. Ya, bahkan lebih berat. Nah, maka kalau saya ditanya, Pak, bisnis apa yang oke, yang enak? Ada juga, oh sorry, sebelum saya jawab ya, ada juga gini, motivator atau apalah, bisnis coach atau apa namanya itu ya. Ya, bisnis apa yang oke? Nah, kamu passionnya apa? Jawabannya gitu. Ditanya passionnya apa? Teman-teman, kalau saya melihat bisnis itu bukan masalah passion. Passion kalau Anda nemu bagus mendukung, tapi bukan berarti kalau Anda nggak nemu passion terus Anda nggak kerja kan. Bahwa kerja itu kan masalah eh, ada kebutuhan, ada obligasi, obligasi itu apa? Kewajiban, ada responsibility, ada tanggung jawab di situ yang di mana Anda harus kerja gitu. Sebagai manusia dewasa Anda perlu kerja gitu. Baik dari faktor finansial maupun kebutuhan Anda untuk growing. Nah, ini kerja itu sebenarnya untuk kebutuhan untuk Anda meningkat value sebagai manusia. Maka kalau Anda kerja 3 tahun, 4 tahun, value Anda nggak meningkat, berarti problemnya antara tempat kerja Anda atau Anda sendiri yang bermasalah. Nah, maka kalau saya ditanya, Pak, bisnis apa yang oke? Saya enaknya bisnis apa? Sekarang saya karyawan, saya pengen bisnis. Saya biasanya akan tanya, existing resources-mu apa? Sumber daya yang sekarang kamu punya apa? Maksudnya gimana, Pak? Oh iya, kita bicara manajemen. Ingat, dalam bahasan manajemen, orang yang disebut manager, ya, manajemen adalah ilmu mengelola, membuat teratur, pengelolaan gitu ya, ilmu-ilmu mengelola. Apa yang dikelola? Ya, pengantar manajemen. Manajemen adalah mengelola sumber daya yang ada, ya. Sumber daya, pengelolaan sumber daya itu ilmu manajemen dasarnya itu. Baru kita ngomong keteraturan, kita ngomong masalah pengawasan dan lain-lain. Nah, maka ketika kita ngomong pengelolaan, kita akan melihat sekarang sumber daya yang kita punya apa. Nah, terus
Mulai teknikal, kita ngomong masalah, oh kita punya finansial, oke, kita punya keuangan, kita punya kekayaan, oke, berapa banyak? Berapa ratus juta, berapa miliar, berapa ratus miliar, dan seterusnya. Atau berapa juta, atau berapa ratus ribu bahkan, itu juga resources. Kemudian kita tanya lain-lain, sumber daya yang lain apa? Oh, ibu saya punya tempat, punya ruko yang kosong. Nah, itu resources kan, aset. Bisa digunakan nggak untuk buka toko, atau buka coffee shop, atau buka butik, atau apapun dia. Resources yang lain apa? Oh, saya punya kendaraan, Pak. Tapi cuman motor metik, Pak. Ya kan nggak bisa, Pak. Oh, bisnis kan harus punya pickup atau apa gitu ya. Oh, enggak, itu juga resources sumber daya. Punya motor metik berarti buat transportasi, membuat bisnis lebih cepat. Apalagi? Udah, Pak, itu aja. Enggak. Punya laptop, enggak. Oh iya, itu resources juga. Terus, Pak, saya kayaknya nggak punya semuanya deh. Ruko, mama saya nggak punya ruko, nggak punya rumah yang bisa saya buat kantor. Modal itu nggak dikasih, Pak. Laptop ya baru beli gitu dan kayaknya udah lemot juga. Nah, motor juga belum ada, Pak. Barusan saya jual. Misalkan ini contoh ya ekstrim. Oke, pertanyaan saya tetap sama. Berarti resourcesmu atau sumber dayamu sekarang apa? Resourcemu apa? Nggak ada, Pak. Nggak mungkin. Kamu bisa berpikir sudah sumber daya. Kamu punya kenalan sudah sumber daya. Lupa saya tinggal di kampung, kenalan saya orang-orang kampung. Bisa dikapitalisasi nggak? Kenalanmu bisa membantu kamu untuk kenal orang yang lain yang kamu butuhkan nggak? Kenal supplier, kenal pedagang, kenal sponsor, kenal siapapun itu. Investor, Pak, nggak segitunya, Pak. Kenal investor kayak nggak ada orang-orang kampung, Pak. Anak-anak nongkrong di kampung. Mereka bisa apa? Teman-temanmu di kampung. Cuman bisa main game, Pak. Buka jasa joki game bisa nggak? Jadi selalu saya kejar gitu. Jadi semuanya bisa dikapitalisasi sebenarnya. Oke, kita pisahkan antara kapitalisme dan kapitalisasi dulu ya. Kapitalisasi berarti memaksimalkan sesuatu sehingga bisa mendatangkan pendapatan atau keuntungan gitu. Pendapatan atau spesifik keuntungan. Pendapatan dan keuntungan beda ya. Pendapatan ya income ya, revenue, keuntungan profitabilitas. Nah, itu dikejar teman-teman ya. Pak, kayaknya saya di kampung juga nggak bergaul, relasi saya jelek, apalagi Pak Ari tadi ngomong satu resources yang penting adalah networking, saya nggak punya, Pak. Oke, kamu bisanya apa? Mikir, apakah kamu orang yang cukup kreatif? Nah, kalau itu saya iya, saya orangnya kreatif, Pak. Resources, creativity is resources, ya, sumber daya, resource ya. Jadi kreativitas, network, experience juga resource. Ya, jadi nggak ada alasan kalau orang saya nggak punya modal untuk berbisnis. Anda kurang berpikir. Sama kayak gini, saya ketemu satu mahasiswa yang, Pak, ternyata saya dulu kuliah 4 tahun percuma. Wah, ekstrim ya. Lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu gitu loh. Bayangkan di mall. Saya kuliah percuma, Pak. Teorinya banyak. Saya di kuliah itu kayak orang bego, Pak, belajar dari nol. Saya dicengin, dibully sama senior-senior saya. Kamu ngapain kuliah? Katanya anak manajemen. Gini aja nggak tahu, kamu belajar dari nol gitu. Dia kerja di manufaktur, aduh saya nggak yakin ya manufaktur apa ya, tapi berkaitan dengan spare part lah, begitulah. Saya nggak bisa jelaskan juga, saya belum tanya lebih detail sih, apakah spare part mobil atau apa saya nggak tahu, tapi dia cuma cerita, pokoknya di permesinan gitu. Saya percuma, Pak, saya sekarang belajar operasional, manajemen operasional, saya belajar manajemen produksi, sekarang juga bulan depan, Pak, ini menjelang 2025 ini saya lagi training untuk masuk ke dunia marketing, Pak, sales. Jadi teori itu percuma, Pak, saya dulu belajar itu, Pak. Saya bilang, itu bukan teori percuma. Kamu dia dulu yang belajarnya nggak bener. Ya. Atau kamu nggak tahu cara makainya. Kamu udah kasih tools, udah kasih jurus, tapi kamu nggak ngerti cara makainya. Jadi kelihatannya percuma. Jadi, sebenarnya kalau teori teori itu muncul dari mana sih? Teori adalah gini, muncul sebuah teori itu karena orang kayak gini ya, minum kopi, kayak Socrates minum kopi, ya. Kemudian muncul ide, begini aja, teorinya begini. Enggak. Teori itu muncul dari percobaan ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali, bahkan jutaan kali. Kemudian muncul dari satu tulisan jadi teori. Jadi kalau Anda menguji bahwa promosi dengan cara begini akan meningkatkan penjualan, kemudian orang nyoba berkali-kali, ribuan kali, ratusan ribu kali, kemudian confirm, oke, dari 100.000 kali percobaan, 75% promosi yang dilakukan meningkatkan penjualan. Tapi ada kemungkinan 25% atau 23% atau berapapun ya angkanya, itu tidak meningkatkan penjualan. Oke, faktornya apa? Nah,
Jadi teori itu dari percobaan juga, teman. Dari praktek. Teori itu dari kumpulan praktek. Ini kalau yang benar, bukan dari perenungan. Makanya kami para dosen meneliti gitu ya. Karena faktornya apa? Oke, kembali lagi ya. Nah, sekarang ketika kalian memutuskan market penetration, penetrasi, ya dalam aspek manajemen, dalam aspek marketing berarti mendekati, ya, make yourself closer to the marketplace. Jadi pendekatan pasar, market penetration itu. Nah, strategi market penetration ini digunakan kalau Anda ngerasa gini, Anda jual jaket gitu ya, jaket untuk naik motor, ya, Anda pegang satu brand, dia produksi jaket untuk naik motor. Kemudian Anda ngerasa, ah, saya udah jualan lama nih di Makassar gitu ya. Saya buka toko di Makassar, saya udah dagang lama, penjualan saya stuck gitu-gitu aja. Saya udah bisnis itu belasan tahun, dan 5 tahun terakhir kayak ya waktu COVID turun banget, kemudian sekarang naik tapi tipis. Kayaknya nggak berubah jauh, sebelum COVID juga sama. Jadi kayaknya udah jenuh marketnya kali ya, gitu. Udah banyak pesaing kali ya. Nah, Anda melihat bahwa marketnya jenuh, atau marketnya nggak bisa nih, saya harus keluar dari Makassar nih, saya harus berbisnis di Surabaya, di Palu, di Bandung, ya, dan Denpasar mungkin ya. Nah, tapi setelah dicek, setelah Anda survei, setelah Anda mungkin tanya kiri kanan, ternyata bukan pasar yang jenuh. Anda stuck itu karena Anda cuma melayani selama ini 1.000 customer, nggak usah 1.000 deh, 100 customer per bulan maksimum. Itu. Loh, apakah orang lain tidak butuh jaket motor di Kota Makassar? Oh, sangat butuh. Banyak orang naik motor. Tapi kenapa nggak mau beli? Ditanya lagi, apakah Anda pernah melakukan promosi penjualan? Apakah Anda pernah melakukan periklanan? Apakah Anda pernah bikin event di mall? Ataukah Anda pernah promosi yang lain-lain gitu? Jawabannya nggak pernah. Oke. Terus Anda jualannya gimana? Iya, nunggu orang datang ke toko saya. Kemudian salah satu advisor, salah satu konsultan bilang, coba deh kamu deketin ulang pasarmu di kota Makassar yang sekarang ada, cuman kamu lebih serius jualannya, kamu lebih serius pemasarannya. Bukan mau penjualan, sorry ya. Kamu lebih serius pemasarannya. Ya, misalkan kota-kota besar ada Car Free Day, kamu datang di Car Free Day. Kamu rekrut sales lebih banyak. Kalau selama ini salesnya hanya jaga di toko, kamu coba keluar. Atau kamu coba buka cabang. Waduh, buka cabang nggak ada modal, bos. Kerjasama dong. Kolaborasi dong dengan orang yang punya tempat. Kamu coba cara-cara baru seperti itu. Setelah dia coba, ternyata penjualannya langsung boom 3 kali lipat. Artinya apa? Selama ini dia belum mengoptimalkan penetrasi pasar. Jadi pasar ini kan orang-orang yang punya daya beli ya. Jadi kalau di market penetration itu mendekati ulang atau mendekati lebih serius pasar yang selama ini sudah ada garap, tapi sekarang ada lebih ngotot lagi, lebih agresif lagi. Itu market penetration, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanya ya, maksudnya apa. Jadi kita lebih serius lagi. Nah, yang berikutnya bedanya dengan market development apa, Pak? Kalau dalam marketing. Ini kan judulnya mata kuliahnya digital marketing intro, ya, intro. Jadi kita harus melihat bahwa ini sebagai kerangka berpikir dasar sebelum Anda belajar macam-macam di semester-semester depan. Belajar teknis SEO dan lain-lainnya. Jadi kalau market penetration adalah mendekati pasar yang udah ada, Anda garap lebih serius. Kebanyakan bisnis itu merasa bisnisnya nggak berkembang, bisnisnya hancur, jatuh, bahkan declining, karena memang dia nggak terlalu serius. Kalau ada rezeki bagus, kalau nggak ada rezeki ya udah tunggu aja. Loh, rezeki kan di tangan Tuhan. Iya, tapi ini bisnis bos gitu. Anda harus cukup agresif, Anda harus cukup cermat di situ. Itu market penetration. Sekarang kita ke bawah, market development. Nah, kalau tadi ilustrasinya jual jaket motor, kemudian Anda merasa, oke, kami sudah melakukan promosi, kamu udah gencar, yang ada malah boncos bos. Yang ada malah biaya promosi, biaya penjualan kita, biaya iklan kita lebih gede daripada seharusnya, akhirnya kita rugi terus sekarang.
Jadi katanya harus agresif. Ya. Nah, sebentar, kamu jualnya gimana? Saya jual jaket motor gitu. Oke. Kemudian satu saat Anda melihat enggak, memang ini confirm pasarnya jenuh. Karena kita udah lakukan segala macam cara, penjualan segitu-gitu aja, bahkan mungkin ada jaket-jaket motor yang lebih trendy, lebih modern gitu ya. Nah, saya ambil contoh lebih ekstrim deh. Saya tuh di Surabaya ketemu dengan satu orang, ini teman-teman dekat ya. Kita berteman lama sebenarnya. Cuman saya ketemu lagi setelah sekian tahun. Dia itu punya gudang kecil teman-temannya, bukan di kawasan industri, tapi gudang kecil di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi kita temenan lama dan sudah bertahun-tahun nggak ketemu lagi di Surabaya. Nah, kemudian saya tanya, bro, gimana sekarang bisnis apa gitu? Nah, menariknya teman-teman, dia itu jualan TV, tapi TV-nya TV tabung. Teman-teman, kalau kalian eh, tahu apa yang saya maksud, apa jualan TV tabung? Emang masih ada yang beli? Kan gitu ya. Karena TV layar datar, TV LED dan teman-temannya dulu namanya plasma gitu. Itu sekarang murah gitu. Ya, kalau yang besar banget ya mahal, tapi kalau sekedar TV itu kan murah gitu. Pertanyaannya kenapa dia jual TV tabung? Apakah pasarnya masih ada gitu? Terus ternyata jawabannya menarik. Pasar masih ada dan saya ekspor. Loh, ekspor? Iya, 100% saya ekspor. Dia ekspornya ke negara-negara Afrika yang, mohon maaf ya, pasarnya masih ada untuk TV tabung ini. Loh, masih ada? Iya, tidak semua di negara Afrika, tapi dia spesifik menyebutkan beberapa negara yang masih laku nih. Gitu. Masih laku. Gitu. Dan saya nggak habis pikir, kenapa orang harus beli jauh-jauh itu, jauh dari Indonesia gitu. Dia beli impor dari Indonesia. Nah, tapi pembicaraan kami berhenti sampai di situ. Mengenai teknis kami nggak bicarakan. Selanjutnya kita bicara soal dulu kuliah, dulu waktu sekolah gimana kamu bandel ya. Gitu. Jadi itu titik ekstrim di mana dia menunjukkan bahwa eh, mungkin TV tabung kalau kamu jual di Surabaya nggak akan laku. Mungkin masih ada beberapa peminat atau kolektor gitu. Tapi saya punya pasar nih di Afrika. Saya ekspor. Dan dia menyebutkan ada beberapa kolektor di Surabaya yang membeli itu beberapa merek itu jadi mahal. Nah, itu market development. Kembali lagi ke masalah jaket motor tadi. Di Makassar, jaket motor seperti ini udah jenuh, peminatnya cuma segitu aja. Saya memutuskan untuk masuk ke pasar lain, yaitu adalah kota Surabaya. Saya masuk ke Yogyakarta, saya masuk ke Bogor, saya masuk ke Palembang, saya masuk ke Balikpapan. Itu market development, pasarnya berkembang, lebih gede lagi, lebih luas lagi. Kalau dari market penetration mendekati pasar yang sudah ada, yang Anda sudah garap selama ini, Anda lebih serius garapnya, sekarang Anda nambah. Anda jual apa nih? Furniture. Jual di Semarang gimana? Iya, saya memang lahir di Semarang, saya bisnis Semarang, saya jual di Semarang. Tapi sekarang mulai 2024 nih saya jual ke Jepang juga. Saya dapat koneksi dari internet nih. Saya dapat koneksi di LinkedIn, saya jual di Jepang, yang kita ekspor. Itu market development. Nah, sekarang kalau product development, kita geser ke kanan atas. Nah, product development itu memutuskan bahwa yang harus dikembangkan bukan pasarnya, tapi produknya, barang dan jasa Anda. Karena produk itu bisa berarti barang, bisa berarti jasa. Dah produknya diganti, ditambahi fiturnya, teman-teman bisa lihat ya, kalau cowok-cowok yang mengamati dunia otomotif, sekarang mobil-mobil dari Tiongkok, ya, mobil-mobil dari RRC, itu fiturnya gila-gila ya, voice command-nya sangat bagus ya. Saya beberapa kali coba ini ya, yang produksi 2024, ya merek-merek kayak Chery ya, merek-merek kayak BYD, BYD Seal, nyobain, wah itu keren sih gitu ya. Dan Chery itu dulu merek yang nggak diperhitungkan, sekarang oh gila ini fiturnya kayak robot berjalan gitu ya. Voice command-nya jalan dengan baik, meresponnya bagus, dan banyak fitur-fitur radar yang bisa kita gunakan itu dalam, misalkan Anda pakai Omoda 5. Elektrik juga, ada dia charge. Nah, di situ itu namanya product development. Jadi tadinya kita berpikir mobil itu yang penting bisa jalan, nyaman dikendarai gitu kan. Bahan bakarnya irit,
ergonomis. Nah, sekarang ternyata bisa macam-macam, termasuk ada radar segala macam. Jadi kalau Anda ngantuk, ada peringatan. Kalau Anda keluar jalur, ada peringatan. Kalau ada bahaya di depan Anda, itu dia langsung mengerem mendadak secara otomatis. Nah, itu pengembangan produk. Kenapa produsen dari Tiongkok electric vehicle melakukan itu dengan sangat ekstrim? Fitur-fitur yang kebayang ada di mobil sekarang ada. Dan bahkan negara seperti Jepang yang produksi mobil, yang terkenal produsen mobil, itu bahkan belum segitunya mengimplementasi teknologi yang ada. Kenapa kok Tiongkok yang lebih dulu memproduksi mobil seperti itu? Ya karena mereka nggak punya pilihan. Kalau mereka pengen merebut pasar dari produsen mobil Jepang, mereka harus sangat unggul dan berbeda. Nah, sehingga yang dikembangkan adalah produknya. Kalau nggak dikembangkan produknya, kalau nggak lebih canggih, kalau nggak lebih mengesankan, kalau nggak lebih impresif, ya orang nggak akan beralih, nggak ada switching behavior. Orang akan terus menggunakan produk-produk pesaing. Itu alasannya. Ya, ini juga bisa juga kalau Anda punya paling gampang deh ya. Saya itu kalau ngajar di hadapan saya ada lemari gede itu ya, ada buffet. Jadi saya sering pakai contoh sofa atau furniture lah ya. Furniture. Anda pikir kalau, waduh, ini kita jual Maple model furniture ini modelnya dari dulu kayak gitu. Kita kembangkan lebih modern, model minimalis ala-ala film-film Korea gitu lah. Ya. Atau sekarang kalau mobil-mobil yang modern kan seatnya tempat duduknya ada penghangatnya, bahkan ada pendinginnya gitu. Bahkan ada pemijatnya, ada massagernya. Itu product development, ya, mengembangkan fungsi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah orang butuh apa enggak? Sebagai contoh nih, ada mahasiswa di Asia, presentasi produknya adalah sepatu yang bisa ngecharge dari tenaga tekanan ya. Ini tekanan, kemudian ada USB portnya di situ, kemudian sambung kabel dibaca ngecas HP. Inovatif nggak? Inovatif. Sebelumnya sudah banyak nggak kayak gitu? Oh, udah beberapa ada yang produksi kayak gitu ya, sepatu bisa sambil ngecas. Pertanyaannya berikutnya adalah, butuh nggak orang? Oh, butuh Pak. Kan butuh charger. Iya, tapi seberapa banyak yang butuh? Nah, itu cara berbagi bisnis ya. Nah, itu produk development yang dikembangkan barangnya atau jasanya, bukan marketnya. Biasanya adalah contoh ketika Anda berbisnis, kemudian barang Anda atau produk Anda atau jasa Anda di reject. Atau orang kayak yang nggak nih kayaknya jenuh nih, kayak produk ini sudah nggak oke untuk kita miliki nih ya. Kayaknya saya butuh sesuatu yang berbeda nih, bosen nih produk ini. Ya, bedakan antara jenuh di produk dengan jenuh, tadi pasarnya jenuh karena mungkin banyak pesaing. Kalau ini, kamu bisa bikin yang lebih baik nggak sih? Kalau cuma kayak gini terus, kamu tawarin ke aku nggak akan beli. Karena udah beli tahun lalu dan ya udah gitu produknya. Nah, contoh apa? Vacuum cleaner deh. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner ada yang buat karpet yang gede, buat rumah ini, bersihin-bersihin rumah. Tapi kalau orang seperti saya lebih butuh, kalau saya disuruh beli vacuum cleaner, saya lebih butuh yang buat mobil. Nah, karena mobil itu cepat kotor ya, kita naikin sama teman-teman, ya, sama keluarga. Nah, kemudian kita akhirnya beli vacuum cleaner yang wireless, yang bisa di-charge. Nah, ini sebenarnya teknologi lama, cuman itu kan tetap beberapa tahun lalu itu satu produk yang inovatif ya. Kalau dulu pakai kabel harus gede gitu, pakai selang. Kalau sekarang bisa sangat kecil, portable, tapi sedotannya kuat gitu ya. Jadi cepat dia untuk membersihkan. Nah, ini pengembangan gitu ya. Jadi dari cara kita membawa, cara kita menggunakan. Nah, yang terakhir diversification. Diversification itu totally berubah atau memperluas lini bisnis. Ya, memperluas lini bisnis. Ya, tadinya Anda jual rumah, sekarang Anda juga bisnis interior, ada juga bisnis furniture, ada juga bisnis eksterior, Anda bisnis untuk merapikan taman. Itu diverse. Ada yang sesuai dengan core bisnis Anda, ada yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Misalkan Anda bisnisnya adalah fashion, Anda juga butik, udah rame nih, udah jalan nih ya. Anda punya kas yang cukup oke, cash flow yang cukup oke, Anda melihat ada peluang baru nih catering sama bisnis catering. Kalau Anda yakin, ya yakin itu nggak mungkin 100% ya, tapi kalau Anda merasa bahwa ini harus dilakukan, Anda masuk ke bisnis itu, catering. Nanti ada yang memperingatkan, itu di luar core bisnis Anda nggak ngerti tentang bisnis catering. Ya, tapi saya bisa belajar. Nggak apa-apa, saya awal-awal rugi dulu, nggak apa-apa. Tapi saya tahu ini bisnis yang bagus. Saya menjual catering untuk kantor-kantor.
di seluruh Jakarta Selatan misalnya. Nah, ini diversification. Anda memperluas lini bisnis. Nah, sekarang kita bicara empat ini mana yang terbaik tergantung kondisi. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan nih kadang-kadang ada perusahaan, kita nggak ngomong soal pengusaha ya, kita ngomong perusahaan deh ya. Perusahaan juga sering melakukan kesalahan yang fatal. Kadang-kadang dia terlalu cepat growing, terlalu cepat pengen tumbuh, scaling up gitu, pokoknya pengen cepat gede gitu ya. Tadinya bisnisnya adalah dagang, dia dagang elektronik, dia jualan produk-produk elektronik, laptop, kemudian ada handphone ya. Kemudian suatu saat dia mengerti, oke, sekarang kayak peluangnya kalau kita buka service center untuk produk-produk Apple, dia buka dan ternyata berhasil. Terus dia melihat peluang yang lain, ya, peluangnya adalah buka bisnis kos-kosan, dia buka kos-kosan. Kemudian dibuka yang lain, lagi rame coffee shop, dia buka cafe. Yang ada malah berantakan. Susah menghandle, memikirkan semuanya dan berkembang semuanya itu susah sekali. Terlalu cepat kadang ya, setahun bisa. Target saya setahun ini kita buka 5 bisnis, tapi kemampuan Anda belum di situ. Anda nggak bisa samakan dengan kemampuan perusahaan-perusahaan yang gede yang sudah punya ribuan karyawan yang mungkin lebih lincah. Ya. Tapi bisa juga mereka lebih lambat. Perusahaan yang terlalu besar juga lambat dalam ambil keputusan. Nah, maka yang harus dilakukan misalkan, iya saya harus buka kafe karena bisnis kos-kosan saya itu sepi. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sepi? Apakah kamu mendekati lokasi dekat kampus? Iya, sudah dekat, tapi ternyata sepi. Ternyata dia sepi karena kos-kosannya tidak menarik, karena sebelah-sebelahnya juga kos-kosan. Harganya lebih menarik, lebih murah, layannya lebih oke, terlihat bersih dari luar, ya. Dan yang harus dikembangkan adalah produknya. Ya, kos-kosan juga produk. Apakah water heatermu sering rusak? Kalau misalkan Anda di kota yang cukup dingin, atau kalau kota panas, apakah Anda harus tambahkan AC tapi harganya naik dikit? Anda berargumen, loh nanti kalau saya tambahkan AC harganya nggak jadi segini loh, bisa 1,5 kali lipat lebih mahal loh. Loh kalau marketnya butuh yang ada AC-nya dan mereka mau bayar lebih mahal, kenapa enggak? Ya itu product development. Market development, ya Anda merambah yang lain-lain, dibuka cabang, nggak harus kota lain juga ya, misalkan Anda dekat dengan kampus A, kemudian Anda buka kos-kosan di kampus B juga, di kampus C juga dekat di sana. Itu market development. Market penetration, ya udah Anda tetap di situ dengan kos-kosan yang sama, tapi lebih serius, lebih upaya untuk bagi brosur di coffee shop dekat kos-kosan Anda. Ini loh ada promo, masih kosong nih 5 kamar nih, ya, gitu ya. Dia ada kembangkan di situ. Nah, sekarang Anda perhatikan dari submatrix ini, di sini ada produk, di sini ada market. Ada garis produk market. Kiri ini existing yang sudah ada. Jadi kalau cara bacanya gini, kalau market penetration adalah produknya produk existing yang sudah ada, dipertahankan, marketnya juga existing. Nggak, Anda jangan ganti market dulu. Misalkan ada fokus ke saat Surabaya itu ada Royal Regency gitu ya, Surabaya Barat atau di Citraland Surabaya Barat. Anda jualannya di Citraland, ya udah di Citraland dulu, jangan gerak-gerak di mana dulu, kemana-mana dulu, karena Anda belum serius garap ini. Udah fokus garap Citraland dulu, gitu. Baru yang lain-lain. Ya, kalau misalkan Anda buka tenan atau buka booth atau buka restoran di Pakuan Mall Surabaya, ya udah fokus dulu di situ. Sampai kamu ngerti, sampai ketemu polanya bahwa kamu harus melakukan ini supaya restoranmu rame. Gitu. Itu existing. Kemudian kalau product development, new product, ini bacanya ya, new product and existing market. New product but existing market. Pasarnya tetap produknya yang baru atau bukan baru secara kayak totally new gitu, tapi mungkin ada yang baru dari fiturnya, ya. Ada yang Anda implementasikan yang hal-hal yang lain yang baru, atributnya gitu. Jadi new di sini bukan berarti produknya harus diganti semua, enggak. Tapi mungkin ya itu tadi fiturnya, kelengkapannya, ya, cara jualannya. Nah, kemudian eh, tadi ya saya bilang ya, Pak, kenapa kok cara jualan baru itu termasuk product development? Itu satu rangkaian ya. Jadi kalau kita ngomong produk itu kan ada barang dan jasa dan juga plus layanan. Ya, teman-teman yang kerja di bank pasti sangat memahami ya, excellent semangat untuk selalu excellent di customer service. Itu kan layanan. Ya produknya bisa
deposito, tabungan, ya, investasi, eh, valuta asing dan lain-lain ya. Itu produknya. Tapi layanan kan penting. Nah, sehingga produk harus didukung dengan cara penjualan yang oke juga. Kemudian untuk market development, new market, existing product. Itu cara bacanya, new market, existing product. Nah, yang orange, diversification, new product, and new markets. Lihat garis yang sebelah kanan saya, increasing risk, kemudian yang bawah increasing risk as well. Jadi, semakin ke kanan meningkatkan risiko, semakin ke bawah meningkatkan risiko. Maka yang paling berisiko adalah diversification. Kenapa? Ini untuk para cowok nih. Atau gini deh, saya kasih contoh yang gampang deh ya, di bidang olahraga ya. Kalau eh, Anda yang suka, cowok-cowok yang suka MotoGP, dulu ya, era-era saya suka MotoGP awal itu ketika awal-awal Valentino Rossi main ya, balapan gitu. Kemudian dulu banget saya dengar bahwa Valentino Rossi itu sudah di puncak karirnya, tiba-tiba dia pengen masuk ke Formula One. Entah itu bercanda atau serius atau sempat serius itu. Tapi sebagai penyuka MotoGP waktu itu saya mikir, lah dia udah jawaran, ya, udah jago banget di MotoGP. Belum tentu ketika Formula One dia juga jago loh, walaupun sama-sama balapan. Nah, sama juga kalau Anda melihat ya, Conor McGregor juaranya UFC, kemudian dia mau tinju gitu, dan ternyata kalah telak oleh Floyd Mayweather. Nah, karena sama-sama berkelahi, yang satunya mixed martial art ya, masuk di UFC, kemudian dia tinju yang cuma pakai tangan, dia nggak boleh pakai kaki dan nggak boleh pakai tandingan. Ya jadi bulan-bulanan sama juara tinju beneran gitu. Nah, diversifikasi kayak gitu. Kita masuk ke arena yang baru, belum tentu sukses, belum malah mungkin akan diajar oleh market. Bisa jadi gagal total. Bisa jadi kompetitor Anda akan ngajarin nanti caranya berbisnis di era itu, di arena itu. Saya mungkin mengerti dunia bisnis jasa, tapi begitu dagang, wah saya harus belajar lagi. Kayak gitu. Makanya ini meningkatkan risiko, increasing risk. Tadinya bisnis kue, sekarang jualan kopi. Sama-sama jualan makanan dan minuman, tapi bisa sangat berbeda. Jadi bisnis makanan sekarang harus jadi supplier, bahan bangunan, oh beda banget. Networknya juga beda. Silakan kalau ada ditanyakan. Ini Ansoff Matrix. Saya mungkin akan mengeluarkan materi ini dalam ujian. Jadi kalau Anda nggak ngerti, sangat dipersilakan untuk bertanya. Aman ya teman-teman? Kalau ada yang tanya, jangan sungkan-sungkan ya, tanya aja. Kalau nggak nyaman, boleh tanya di kolom chat, gitu. Nanti saya akan jawab. Oke, Pak, satu slide penjelasannya panjang. Iya, karena saya ingin menjelaskan secara komprehensif, pelan-pelan. Kalau Anda sudah pernah baca, ya mengulang gitu ya. Tapi di materi yang sudah saya bagikan, sudah saya kasih apa ya, rangkuman-rangkumannya. Jadi Anda kalau misalkan lupa, Anda bisa baca. Tapi menurut saya, penjelasan tadi akan sangat membantu gitu. Kalau Anda baca mungkin masih nggak ngerti. Nah ini ya, perusahaan minuman ringan Coca-Cola menggunakan strategi dengan cara memperkuat kehadiran mereka melalui kampanye iklan besar-besaran promosi, memperluas distribusi ke lokasi baru dan pasar yang sama. Dalam konteks tertentu dia bisa dia melakukan market penetration. Orang Indonesia siapa sih nggak kenal Coca-Cola gitu. Nggak selalu jadi pelanggan, nggak selalu jadi pembeli. Saya beli Coca-Cola, saya minum Coca-Cola, cuman sangat jarang karena saya mulai aware dengan dampak minuman soda jika berlebihan dalam tubuh kita. Nah, tapi juga saya terpapar oleh iklan-iklan mereka, promo-promo mereka. Nah, itu kita masuk Indomaret, ternyata Coca-Colanya lagi ada potongan misalkan. Dan juga mereka melakukan, bisa juga melakukan market development, berbagai lokasi baru. Nah, tapi ketika kita melihat dalam pasar yang sama, oh berarti ini bukan market development, ini fokus ke market penetration. Gitu cara lihatnya ya. Karena pasarnya sama. Nanti dalam soal-soal ujian hati-hati dalam hal ini begitu. Oke. Ini ya, Indomie menggunakan strategi untuk memperkuat dominasinya di pasar mie instan. Nah, ini contoh-contoh dari market penetration, peningkatan ulang. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya bukan bikin makalah, tugasnya adalah memberikan contoh. Ini sudah 7:30, nah ini waktunya tugas. Oke teman-teman,
Mungkin dari Anda, apalagi yang sudah sering belajar digital marketing, ikut seminarnya, ikut training, Anda sangat familiar dengan namanya sales funnel. Tapi bagi sebagian dari Anda mungkin ini sesuatu yang baru, atau pernah lihat tapi nggak tahu artinya. Ya, nah tergantung ya, ini kan beragam ya. Atau mungkin, oh pernah diomongin Pak sama bos saya di kantor Pak, suruh belajar sales funnel. Paling gampang sales funnel itu paling dasar adalah AIDA ya. Ya, jadi awareness, intention, desire, and action. Ya, tapi kita pakai sales funnel yang ini. Jadi sales funnel sebagai gambaran singkatnya begini teman-teman. Kalau kita menawarkan produk ke pasar, orang itu kan nggak langsung 100% yang kita tawarkan semuanya beli. Itu jelas mustahil. Kalau bisa, wah kita bersyukur banget jadi orang kaya kalau gitu ya. Jadi misalkan kita nawarin 1.000 orang, kita bisa hitung yang beli mungkin cuma berapa puluh, mungkin berapa belas, mungkin berapa ratus. Ya, kalau bisa berapa ratus dari 1.000 itu bagus sekali. Ya, atau mungkin nggak ada yang beli, atau mungkin cuma 5 dari 1.000 orang yang kita tawarin. Maka ini membentuk corong. Funnel ini kan corong, gitu ya, bahasa bahasa paling dekat lah ya, paling dekat corong ya kan. Dari orang yang kita tawari, kemudian terseleksi menjadi beberapa orang yang tertarik, kemudian orang yang consider, consider itu ya nanti Anda carilah ya, jadi nggak mau jelaskan nanti Anda, ini porsi Anda menjelaskan ya. Kemudian sampai yang bawah itu Anda menjadi pelanggan. Nah, tugas teman-teman adalah memberi contoh, ya, memberi contoh dari salah satu atau boleh salah dua dari elemen yang ada di sini. Contoh real, contoh itu bisa di tempat kerja Anda, misalkan Anda kerja, saya pikir di sini ada beberapa orang yang kerja di BCA ya. Nah, itu contoh Anda di Bank BCA. Nah, nasabah nih mungkin ya dari tadinya ditawarin buka rekening di BCA, dia pelanggan atau nasabahnya Bank Mandiri, bank sebelah, kemudian yang ditawarin belum tentu langsung masuk Bank BCA. Ya terseleksi jadi sekian, kemudian ujung-ujungnya oke, ini jadi nasabah yang loyal atau bahkan nasabah prioritas ya, atau bahkan nasabah bukan prioritas tapi juga selain nabung dia membeli produk investasi yang ada di BCA, punya deposito juga, bikin kartu kreditnya, wah nambah-nambah terus tuh. Oke, nah Anda sekarang tugasnya adalah mempelajari setiap aspek di sini dan memberi contoh real. Sekali lagi bisa dari tempat kerja Anda, bisa dari bisnis Anda, bisa jadi contoh lain. Misalkan Anda contohnya adalah tentang, oh Pak saya pengen memberi contoh eh, HP Samsung Pak. Ya, kalau misalkan ya, contoh nih, saya ingin mengambil level di mana evaluation, Pak. Bagaimana pelanggan atau calon pembeli Samsung itu melakukan evaluation. Oke, supaya lebih jelas nanti ya konteks, dalam konteks Anda bercerita, saya ambil contoh ya. Saya mau ambil apa pilih elemen awareness yang paling atas. Awareness. Kemudian saya pilih apa ya, brand. Eh, Oke, TV Toshiba itu misalkan ya, televisi Toshiba. Nah, kemudian atau Xiaomi lah, ya Xiaomi yang lagi banyak promo sekarang ya. Televisi Xiaomi. Orang mungkin taunya Xiaomi produksi handphone. Kemudian beberapa tahun terakhir dia gencar promosi sampai hari ini saya pikir untuk menjual, untuk memasarkan produk televisinya. Nah, kemudian contohnya adalah ketika Xiaomi itu bekerja sama dengan banyak toko-toko elektronik di tempat saya di Kota Malang, itu ada kerjasama Xiaomi dan mereka memasang iklan besar-besar. Ya, Xiaomi cuma setengah harga dari produk kesayangan dengan produk dari brand kesayangan Anda. Wah, ini Xiaomi dengan kualitas yang sama dan harga yang setengahnya dari brand kesayangan Anda. Ya, itu kan agresif ini ya. Jadi misalkan saya suka Toshiba atau saya suka Sony, kemudian Xiaomi ngomong, apapun brand kesayangan Anda selain Xiaomi, kami setengah harga. Kan ngeri kan kayak gitu ya. Dan itu membuat orang aware, orang sadar bahwa, oh Xiaomi juga produksi televisi. Itu aware. Atau contoh lain yang tadi saya bilang ya,
ada mobil mereknya Chery, mobil Tiongkok, mobil China. Orang mungkin cewek-cewek apa sih cherry? Cherry apa buah? Weh? Atau cowok-cowok ada yang tahu dulu ada mobil mereknya Cherry namanya Cherry QQ yang kecil itu 800 cc. Kemudian Anda diingatkan, oh sekarang ada Cherry ya, ada mobil listrik, ya, electric vehicle. Anda akhirnya aware atau sadar, oh saya lihat iklan di Instagram, saya lihat event di mall dekat rumah saya, mereka lagi bikin pameran. Oh, saya baru ngeh kalau mereka produksi mobil listrik loh. Dan harganya masuk di kantong loh. Dibanding saya beli mobil kayak Tesla, mobil listrik yang lain gitu. Wah, saya mending beli mobil ini, harganya masuk, saya mampu beli, dan saya udah dapat mobil listrik. Dan ternyata saya nggak ngeh bahwa ini merek lama 20 tahun lalu, cuma sekarang dia produksi mobil listrik. Itu aware. Tapi apakah saya jadi beli? Belum tentu. Tapi saya aware aja, oh ada merek itu dan produksinya ini. Kalau dekat rumah Anda ada toko, kemudian dia cuma jual kaos kaki gitu ya. Toko kaos kaki. Anda bolak-balik lewat situ nggak tahu. Setelah itu Anda lewat, ada bannernya gede, kaos kaki murah, cuma Rp5.000 dapat dua pasang. Kemudian Anda Uber, oh ternyata kamu jual kaos kaki, kirain kamu toko sepatu. Ternyata kamu fokusnya jual kaos kaki, tapi lucu-lucu nih. Ya, ada toko-toko kartun di situ. Anda aware. Apakah Anda beli? Belum tentu. Mampir pun belum tentu. Tapi Anda ngerti bahwa, oh, kamu jual kaos kaki, kalau saya butuh mungkin akan ke sana. Kalau Anda orang yang butuh kaos kaki, mungkin papa saya, mama saya akan antarkan ke tokomu gitu. Karena dekat rumah. Contoh ya. Ya, itu. Itu cara menceritakan contoh. Nah, silakan Anda bikin ceritakan dengan screen share ya, screen sharing. Entah itu dari artikel yang ada di internet, entah itu dari foto yang Anda siapkan di slide. Saya harap ada share screen seperti saya ini ya. Nah, saya kan udah bikin presentasi buat Anda. Masa sih Anda nggak mau bikin, masa sih cuma ngomong gitu ya. Saya harapkan begitu. Tapi kalau Anda merasa nggak bisa, Pak, saya di jalan, ya udahlah, apa boleh buat ya. Tapi kalau Anda ada slide, itu akan sangat menambahkan nilai. Itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, masih banyak perjalanan pulang. Nah, nanti skemanya seperti biasa, teman-teman menuliskan nama di kolom chat, sehingga Bu Adriana ini akan mengurutkan sesuai dengan chat. Jadi saya highlight sekali lagi, ini bukan volunteer, ini bukan opsional, ini wajib. Entah Anda memilih hari ini atau minggu depan, gitu ya. Supaya bantu kami para dosen ini punya bahan untuk menilai Anda. Nggak fair juga kalau Anda nggak pernah ngomong tiba-tiba dapat A kan, susah juga kayak kita ngeluarkan nilai A tapi nggak pernah ngomong sama sekali, cuma ikut ujian. Padahal teman yang lain ikut ngomong 2-3 kali di forum ini. Jadi bantu kami untuk memberikan nilai selain nilai ujian nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Waktu teman-teman nanti cukup panjang ya, karena teman-teman mungkin akan melihat, menganalisa, berpikir, membuat slide. Jadi kita kasih waktu, sebentar ya. Sekarang 7.40. Kita kasih waktu 20 menit kali ya. Gak panjang-panjang banget sih sebenarnya. 20 menit. Sebentar. Iya, 20 menit cukup lah ya. 20 menit, toleransi 25 menit lah. Nanti slide-nya kalau bikin slide ya, nggak usah panjang-panjang lah, Anda bikin 1 atau 2 slide, saya pikir cukup lah ya. Kalau saya jadi Anda, saya akan bikin 2 slide ya, isinya banyak gambar, kata-katanya sedikit, kemudian saya cerita. Ya, misalkan tentang bagaimana orang consider, misalkan Anda memilih elemen consideration, Anda bisa pilih 1 atau 2 ya. Nah, consideration yang intent. Ini di fase apa pelanggan Pepsodent itu consider untuk membeli Pepsodent, di fase apa orang akhirnya membeli atau menjadi pelanggan Pepsodent dan dia masuk di fase purchase ya. Jadi kalau orang menjadi pelanggan maksudnya udah purchase kan, udah membeli kan. Tapi di fase apa? Oh, calon pelanggan, sorry saya ralat tadi ya. Maksudnya calon pelanggan di fase intent atau calon pelanggan di fase consideration. Ya, kalau purchase aja itu sekali beli belum tentu pelanggan karena pelanggan definisinya adalah berkali-kali membeli lebih dari 1 kali. Tapi di fase gimana pelanggan Pepsodent, calon pelanggan Pepsodent masuk di fase evaluation. Apa makna evaluation ini dan contoh tindakan yang dilakukan apa? Contoh bagaimana cara dia berpikir itu gimana? Di fase apa gitu. Jadi Anda jelaskan evaluation itu apa dan contoh realnya gimana. Itu sales funnel ya. Anda bisa buka-buka materi saya, sebenarnya saya sudah jelaskan di belakang-belakang sih, ini cukup membantu ya teman-teman. Ini langkah-langkah optimasi awareness,
Nah, ini kurang E nih ya, awareness harusnya, dan ini interest. Nah, ini langkah-langkah yang Anda bisa lakukan. Jadi ada juga yang the bounty funnel, ini yang lebih kompleks ya. Nanti next lah akan kita bicara mengenai ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya highlight ya tegasnya supaya nanti tidak salah. Satu, Anda memilih satu atau dua. Kalau Anda merasa, Pak, saya mau bandingkan dengan elemen yang berikutnya. Saya memilih interest and consideration, boleh. Atau saya cuma memilih interest saja, boleh, Pak? Boleh. Selanjutnya saya memilih kasus di kantor saya, Pak. Ada fase di mana calon konsumen itu interest dengan produk kami. Ceritanya begini, Pak. Nah, orang udah mulai apa kalau Anda sebut interest? Anda berikan contoh di situ, Anda jelaskan di situ. Saya tidak menerima jawaban yang sangat pendek. Anda perlu mengelaborasi, menceritakan. Seperti saya bercerita panjang seperti ini. Oke, tidak ada pertanyaan? Oh, aman ya kayaknya ya. Sepi-sepi aja. Nah, kita ramaikan deh ya. Jangan cuma saya ngomong ya, capek nih saya ngomongin ya. Teman-teman yang denger juga capek kalau saya ngomong terus. Oke, kita break 20 menit, Bu Adriani. Ini saya paskan 7.43, sekarang 7.45 ya kita break ya. 7.45 kita akan ketemu jam 8:10 teman-teman ya. Jam 8:10. Kalau yang mau bikin Indomie dulu, mau makan sambil mikir boleh. Tapi ingat, ini nilai tugas wajib, pilih hari ini atau minggu depan. Tapi barangkali minggu depan lebih susah case-nya. Nah, hati-hati. Jadi mendingan pilih hari ini. Oke, gitu buat Riani ya. Kita ketemu lagi, saya off dulu. 20 menit lagi jam 8.10. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, dan selamat belajar. Ayo teman-teman, boleh siapa yang mau memulainya duluan? Silakan. Ya, Saya, Bu. silakan teman-teman. Sepertinya ada Mas Ahmad tadi, boleh silakan Mas Ahmad, teman-teman yang lain menyusul di grup ini ya. Langsung ini, Bu, ya. Baik, selamat malam Pak Hari Kurniawan. Saya ingin menceritakan pengalaman saya saat membeli, ini di share screen ya, Bu. Iya, boleh. Bisakah di share screen? Bentar. Silakan. Oke, jadi beberapa bulan lalu saya bersama ibu saya ingin jalan-jalan ke mall. Ini niatnya jalan-jalan saja. Nah, setelah sampai ke mall, kami melihat beberapa produk, dari produk kaos, kemudian produk tas, dan niatan kami dari rumah itu ingin membeli tas. Akan tetapi saat melewati etalase yang ada di Matahari, etalase sepatu, jadi tiba-tiba pandangan kami berdua itu tertarik ke produk sepatu itu. Dan ini akan saya jelaskan, akan saya curhatkan saat saya membeli sepatu merek Lavio. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa saya saat itu sedang ada di fase consideration atau pertimbangan saat membeli sepatu cewek bersama ibu saya. Kenapa saya memberi perhatian, tertarik ke sepatu Lavio? Yang pertama, saat saya melihat sepatu tersebut, desainnya itu sederhana. Desainnya sederhana, akan tetapi tetap elegan. Jadi sangat cocok untuk acara formal maupun non-formal. Akan tetapi saat itu saya masih muncul perasaan ragu untuk memutuskan membeli atau tidak. Dan di sekitar etalase Lavio itu banyak sekali produk sepatu-sepatu yang cukup banyak. Jadi mulailah di situ saya membandingkan sepatu Lavio dengan produk-produk sepatu yang lain, dari segi kualitas, dari segi harga. Yang menarik di sini memang entah di hari itu atau di hari lain juga, sepatu Lavio ini ada diskon 50%. Dan di situ saya mulai tertarik, mulai ada niatan untuk membeli. Selain kualitasnya juga bagus, memiliki material yang lebih baik,
khususnya bagian sol lebih tebal dan lembut dibanding merek lainnya. Dan yang paling menjadi pertimbangan saya untuk beli itu adalah aspek harga dan diskon. Yang sepatu Lavio ini memiliki diskon yang cukup banyak, yaitu 50%. Setelah saya mempertimbangkan dari berbagai aspek, terutama kenyamanan dan desain, saya akhirnya memutuskan untuk membeli Lavio. Jadi dengan kualitas dan kenyamanan yang ditawarkan, saya mantap untuk membeli sepatu Lavio ini. Jadi hingga saat ini Lavio menjadi sepatu yang sering saya gunakan karena daya tahan dan kenyamanannya unggul dari sepatu-sepatu yang lain. Jadi ini ada 2 fase yang saya ceritakan, yaitu fase pertimbangan dan fase pembelian. Mungkin cukup, Bu. Saya kembalikan kepada Bu. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Dari teman-teman yang lain, adakah masih adakah ini namanya kok sepi ya di grup ya, di chatnya? Ayo teman-teman yang lain silakan. Yo teman-teman, wah ini nggak sayang nih momennya bisa curi-curi nilai di awal nih ya. Mau masih proses, diramaikan yuk. Biar kalau saya jadi Anda sih pengen mengamankan nilai sesegera mungkin ya teman-teman. Biar maksimal juga. Karena kontribusi atau partisipasi itu sangat penting dan memang wajib gitu. Selain nanti ujian itu wajib juga. Ya daripada nanti nilainya kurang terus Anda ngulang itu kan sayang. Oke, yang masih proses silakan, tapi nggak usah sempurna-sempurna banget prosesnya. Yang penting Anda segera partisipasi. Ini kita di 2017, jadi ya masih ada waktu setengah jam lebih lah ya sebelum kita akhiri di kelas malam ini. Yuk diramaikan. Minggu depan lebih susah loh, jangan-jangan. Ya, sesuai komando Bu Adriani ya. Oke, silakan. Oke, di sini ada Tesalonika, silakan Tesalonika. Selamat malam. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, saya belum bisa on cam karena ada acara jadi agak nyempil-nyempil, minggir-minggir sedikit. Saya bisa share screen-nya sih. Mohon maaf bisa terlihat ya Pak gambarnya. Aman, silakan. Oke, jadi saya di sini mau menceritakan pengalaman saya sih. Karena kebetulan saya bekerja di BCA sekarang. Jadi sejauh ini yang saya amati dan kebanyakan nasabah itu kebanyakan tuh masih sampai di level awareness ke interest, Pak. Jadi karena kami dari frontliner itu diwajibkan untuk sounding atau jualan ya Pak tentang produk-produk yang ada di BCA. Nah, yang sering saya jual atau sering saya sampaikan ke nasabah lebih ke produk KKP BCA. Nah, di produk KKP BCA sendiri kebanyakan saat saya menyampaikan produk tersebut, nasabah saya itu banyak yang nggak tahu apa sih KKP BCA, saya baru dengar Mbak. Seperti itu, karena saya taunya kalau mau cari mobil ya di BCA Finance atau finance yang lain. Nah, sampai di tahap karena saya khususnya dan teman-teman sering sounding kalau di BCA ini loh Pak punya produk finance yang dimana jenengan bisa ambil kredit mobil dengan benefit-benefit yang lebih baik mungkin Pak dari perusahaan lain, karena jenengan kan nasabah dari kami ya Pak, jadi kami mau memberikan solusi yang terbaik. Nah, karena kebanyakan itu mereka membandingkan dengan BCA Multifinance atau BCA Finance. Jadi di situ kita lebih sering-sering lagi, lebih giat-giat lagi menjelaskan kepada nasabah kalau KKB BCA ini dan BCA Finance atau Multifinance itu berbeda, sehingga benefit yang didapatkan pun juga berbeda. Nah, jadi sampai di tahap nasabah lama-lama aware, oh iya ternyata BCA itu punya produk yang bisa ngasih kredit mobil.
baru ataupun bekas. Nah, di sini saya juga nulis sih hal-hal yang bikin nasabah itu jadi aware tentang produk KKP ini. Jadi yang pertama, seluruh karyawan bagian frontliner khususnya dari CS maupun teller itu diwajibkan untuk sounding produk dari BCA khususnya KKP ini. Jadi setiap hari atau bisa disebutkan setiap habis transaksi itu kita selalu closing statement dengan menawarkan produk-produk seperti itu. Terus yang kedua juga dari perusahaan didukung dari poster-poster maupun dari banner-banner, flyer kayak gitu yang bisa diberikan ke nasabah. Jadi nasabah tahu kalau bisa itu punya produk KKP seperti itu. Terus juga setiap tahun sekali itu pasti bisa mengadakan auto show yang diadakan biasanya kalau nggak di halaman kantor ya di mall-mall terdekat gitu. Jadi setiap hari kita ngasih tahu nasabah, Pak jangan lupa ya nanti tanggal sekian ada auto show, jenengan bisa datang, mau lihat-lihat dulu juga enggak apa-apa. Di lama-kelamaan nasabah hafal dan tahu kalau bisa itu punya produk KKP atau kredit kendaraan bermotor. Nah, dari level sudah awareness itu tadi, karena ada nasabah yang mungkin sudah mulai coba-coba untuk ambil kredit di KKP. Setelah selesai, review dari mereka adalah jadi suka atau lebih nyaman untuk bertransaksi dengan produk KKP. Jadi bisa sampai ke interestnya itu juga nyampe ke nasabah. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, kita langsung next saja dulu, Mbak Alvita. Saya di sini memilih evaluation di mana calon pelanggan telah menunjukkan niat pembeli karena saya sedang berencana membeli ponsel baru dan sudah memiliki beberapa merek dan model untuk diminati. Setelah melewati dan konsiderasi tersebut YouTube dan kadang sesekali saya mencari diskusi forum atau komunikasi pengguna ponsel seperti di Facebook atau Shopee. Dan juga mencari informasi tentang jaminan dan layanan purna jual sih biasanya seperti kalau misal beli HP Inter gitu, saya suka takutnya kayak sinyal hilang atau lebih aman mencari yang terdaftar di bea cukai. Kadang sesekali juga mengunjungi toko fisik untuk mencoba langsung produk tersebut. Tapi akhirnya saya memilih untuk membeli secara online. Tahap purchase. Pelanggan akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau layanan ini. Saya membeli ponsel tersebut secara online serta memastikan layanan tambahan seperti garansi, dukungan pelanggan, atau layanan purna jual lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alvita. Kita next Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Ibu Adriani. Izin share screen Pak Hari dan Ibu Adriani dan teman-teman semuanya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oh, sudah. Sudah? Sudah. Sudah, Mas Pak ya? Bayu. Baik, makasih Mbak Dia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin bisa disebut produk baru ya, inovasi baru di PT KAI khususnya di Daop 7 Madiun. Sebenarnya ini bukan produk baru sama, cuma dikemas dalam suatu hal yang baru. Jadi produknya itu masih sama kayak pembelian tiket kayak gitu. Cuman di sini kita kemas namanya EduTrend. Kayak ayo kita ngajak penumpang, target kita adalah anak-anak kayak gitu ya, mungkin ada adik di kayak TK, SD kayak gitu, untuk naik kereta rombongan. Cuman ini kita kemas, kita kasih kayak edukasi di atas kereta. Jadi untuk di sini sebenarnya para konsumen itu sudah di tahap akhir Pak ya, Pak Bu ya. Jadi sudah di tahap purchase kayak gitu, pembelian. Cuman saya ingin menjelaskan mungkin hanya tiga action atau 3 tahapan. Yang pertama adalah awareness.
Jadi awareness ini adalah kesadaran. Jadi kami dari KAI Daup 7 khususnya Madiun itu kayak terus nih kita mengiklankan atau menyebar kayak flyer inilah contohnya gitu. Jadi ayo teman-teman, misal gitu adik-adik kita punya produk baru nih, EduTrain kayak gitu. Jadi buat adik-adik mungkin yang mau liburan sambil belajar kayak gitu itu bisa nikmati produk kita ini. Nah, tahap ini merupakan tahap awal sales funnel di mana calon pelanggan baru mengetahui produk atau layanan yang ditawarkan suatu bisnis. Tujuannya dari tahap awareness adalah untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat dengan menampilkan nilai dan manfaat dari produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, kita tahu ya misal anak kecil itu kan pasti suka gitu dengan kereta api. Jadi ini sebuah inovasi yang baru. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah interest atau minat gitu. Tahap ini adalah calon pelanggan tertarik dengan konten yang dibuat suatu bisnis dengan mengunjungi website atau mendaftar untuk mendapatkan update tentang informasi terkait. Jadi di sini kita punya kayak paket-paket kayak gitu, misal paket A dari Madiun ke Jombang, kemudian paket B dari Jombang ke Madiun, paket C dari Madiun ke Kediri kayak gitu. Ini seperti ya saya sampaikan di awal, sebenarnya ini tarif ini bukan tarif untuk EduTrain-nya. Jadi hanya untuk tarif pembelian tiket rombongan kayak gitu misalnya. Cuman karena kami kemas di EduTrain, jadi kayak bisa nih kita rame-rame yuk naik kereta sambil belajar. Nah, kan ada banyak poin plus yang didapatkan. Sehingga di sini banyak minat dari pelanggan, khususnya dari sekolah-sekolah PAUD, TK kayak gitu yang banyak diminati. Nah, langsung saja yang tahap akhir adalah action atau purchase adalah saat pelanggan siap untuk melakukan pembelian karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk membuat proses pembeliannya semudah mungkin. Jadi kalau misal di tahap purchase ini, berarti kan ini udah tahap akhir ya Pak Bu ya. Jadi Yuk, silakan Mas. masih jelas Pak ya. Bentar-bentar. Aman, aman. Aman ya. Jadi untuk ini adalah proses akhir mungkin kayak gitu. Jadi ini terbukti bahwa banyak sekali minat dari pelanggan kami di sini. Nah, di sini untuk kegiatan EduTrain ini sudah full booking. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya para pelanggan atau penumpang kami itu sudah mencapai di tahap akhir kayak gitu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, Pak Bu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Bagusnya sharing gini begini ya Pak Har bisa mengiklankan produknya ya, kesempatan gratis kapan lagi mengiklankan produknya. Perlu ya. Itu Iya, tadi sangat penting. menceritakan mengenai apa ya, orang itu ternyata kalau membeli produk kayak naik kereta itu dia, itu belum tentu hanya ini ya membeli apa jasa transportasi, tapi membeli pengalaman baru. Kan kadang-kadang kita naik kereta itu karena pengen pengen naik keretanya, bukan ke tempat tujuannya. Nah, nanti di dalam peningkatan gitu, teman-teman mulai ngerti ya. Saya harap itu dengan teman-teman bisa cerita begini, yang lain, mahasiswa yang lain itu bisa mulai mengerti bahwa sebenarnya konsep yang tadi saya ceritakan itu bukan cuma teori, tapi sebenarnya di sekeliling kita gitu dan berseliweran setiap hari mulai dari iklan sampai kalau Anda ke mall gitu dan ternyata juga masuk ketika Anda naik transportasi layanan transportasi seperti kereta api. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Adriani. Oke, next kita ke Mas Rafli. Silakan Mas Rafli. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dan yang satu ini yaitu Miniso. Pertama kali brand ini muncul itu saya tahu sih brandnya ini brand apa. Saya kiranya itu brand apa ya ini kayak apa ini jualnya aksesoris cewek atau peralatan kayak eh, wanita-wanita gitu kan pertama kalinya. Dan saya cari tahu oh ternyata brand ini tuh nggak hanya ya itu aja. Ternyata brand ini itu jual barang yang lain kayak misal ada sandal, terus ada parfum,
mainan, ada tas. Setelah itu saya berarti nggak hanya perlengkapan cewek tadi itu aja ya ternyata. Dan setelah itu saya mencari tahu lagi, pergi ke mall kalau nggak salah itu. Saya ini masuk terus tertarik nih, ternyata dan ini itu banyak berkolaborasi sama kayak kartun, kayak buku fiksi gitu kan. Dan setelah itu saya eh, mulai tertarik untuk melirik brand ini dan terus meninjau kolaborasi apa yang akan dikeluarkan lagi. Kayak misal kemarin ini sebentar, eh, yang kemarin itu boomingnya itu yang kolaborasi sama Harry Potter ini. Terus banyak juga di sosial media yang up akan hal ini sehingga eh, oh ini Miniso sekarang kolaborasi sama Harry Potter ya, apa aja sih barangnya, seperti itu. Jadi di sini barangnya itu ada buku, ada pensil, ada botol dan lain sebagainya, seperti itu. Tahapan untuk saat ini saya eh, di bagian itu saja sih, di bagian tertariknya aja. Mungkin suatu saat nanti saya akan eh, ke proses selanjutnya, purchase atau pembelian, mungkin ada kolaborasi lain yang menurut saya oh ini apa, ini aku banget gitu, kayak misal sama apa seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rafli. Kita next Mas Maula. Mbak Maula, silakan. Halo Bu, saya mau share screen tapi nggak bisa. Oke, sebentar. Share screen. Ya, Bu. Oke, coba di ini. Sudah bisa kah Maula? Share-nya? Oh, sudah bisa, Bu. Mohon maaf belum bisa, Bu. Jadi saya jelaskan saja nggak apa-apa ya. Oh, oke, baik. Saya akan membahas evaluation dari sudut pandang customer. Evaluasi adalah saat customer menganalisa atau mempertimbangkan antara kualitas produk, kualitas pelayanan, harga produk, pengalaman berbelanja di toko, ulasan dari pembeli lain. Contoh, saya kemarin kan mau beli antara jam tangan Kaiso, antara jam sama Seiko, Bu. Jadi saya mempertimbangkan antara keduanya karena menurut saya kedua produknya sama bagusnya. Jadi saya googling dulu antara kedua jam itu mana yang lebih unggul gitu. Kalau menurut review dari jam tangan Seiko itu menggunakan mesin mekanikal dan Casio menggunakan mesin digital. Kalau dari segi fungsional dan fitur kan lebih banyak yang Casio gitu kan. Tapi dari segi look dan tampilan itu lebih bagus Seiko-nya, jadi buat fitur-fiturnya gitu, saya lebih suka dari yang Seiko karena kan saya tinggal di Jepang, jadi kalau beli langsung ke outletnya ada diskon lebih murah gitu, 40% gitu. Gitu, Bu. Jadi itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Kita next saja Kasih. sepertinya. Nah, sepertinya di chat sudah ramai. Setelah Maula ada Hendrika. Silakan. Ya, silakan Hendrika. Hendrika. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Mbak Ana dulu. Ya, Kalau- oke. Oh, Hendrika Oh, ini ada. Oke, ada. silakan. Silakan. Ada. Hendrika, silakan. Panggilannya Tessa ya.
Silakan. Ya, baik, sebentar saya Bisa. tampilkan PPT-nya dulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Oke, terlihat. Silakan. Baik, selamat malam Pak Ari dan teman-teman semuanya. Jadi untuk hari ini saya tertarik menjelaskan soal mencari tahu soal lem mineral karena satu hal yang saya sadari sebelum ini ya mungkin waktu saya masih kecil atau SMP SMA itu saat ingin membeli air minum pasti yang diucapkan itu adalah aqua. Entah apapun yang nanti akan diberikan oleh tokonya, tapi pasti yang akan saya sebutkan adalah permisi mau beli aqua. Tapi belakangan ini saya mulai sadar bahwa saya itu bukan lagi hanya pada satu jenis atau satu merek air kemasan saja, tapi saya sudah mulai terarah kepada lem mineral. Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang ingin saya cari tahu kenapa sih kita tuh bisa, saya secara pribadi tuh bisa tertarik ke lem mineral. Nah, teman-teman semuanya di sini, PPT-nya nggak gerak. Kita tahu bahwa saingan terbesar dari lem mineral sendiri adalah brand Aqua yang mana sudah ada sejak lama dan bertahun-tahun menduduki peringkat 1 top brand awareness di Indonesia. Jadi di sini saya akan lebih membahas pada awareness-nya. Nah, teman-teman di sini saya sempat mencari data dari top brand award di Indonesia. Apakah terlihat ya? Ini saya ambil datanya dari 2015 ya teman-teman. Di sini bisa dilihat. Ya, silakan dilanjut Mbak Hendrika, silakan. Baik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Aqua masih menduduki peringkat pertama, namun lem mineral yang mana hadir di pasaran itu dari tahun 2019 itu melaju cukup kencang dan sekarang menduduki peringkat kedua. Padahal sebelum itu sudah ada merek lain seperti Ades, Cleo, dan juga Club. Nah, sebenarnya di sini mohon maaf sepertinya hilang. Saya itu menampilkan link dari berita yang saya dapatkan soal atau membahas tentang brand awareness yang dilakukan oleh lem mineral. Di sini ada beberapa teman-teman, contohnya yang pertama itu tentang strategi Hardball Manifesto. Jadi ternyata waktu 2019 saat COVID itu lem mineral memulai penjualannya dengan mencetak galon yang sekali pakai. Jadi kalau teman-teman tahu ya, saya pun sering beli ya. Jadi yang 20 literan itu sekali pakai. Nah, itu yang menjadi perbedaan lem mineral daripada brand-brand yang lain. Karena sejauh ini kan seperti Aqua dan lain sebagainya, itu kan kita ada tukar galon dan lain sebagainya. Nah, lem mineral itu menonjolkan saat mereka memproduksi galon dengan ukuran besar yang satu kali pakai. Jadi orang-orang itu atau konsumen itu akan lebih percaya sterilisasinya karena kita tidak akan ada yang namanya galon bekas kemudian kita pergi isi ulang lagi. Tapi benar-benar kita bisa langsung beli galon yang masih bersegel dengan kapasitas 20 liter seperti itu. Itu adalah awal strategi yang dibangun oleh lem mineral. Kemudian strategi sensory marketing. Di artikel itu juga saya mengetahui bahwa ternyata lem mineral ini juga memikirkan kemasan botolnya. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan di sebelah ini ada komparasi dari beberapa brand-brand yang lain. Terlihat bahwa cenderung ini botolnya lurus aja ya teman-teman. Tapi lem mineral di sini menjelaskan bahwa mereka melakukan research kepada pasar dan juga mereka mempelajari tentang manusia. Mungkin tanpa kita sadari bentuk botol itu pun mempengaruhi kita. Jadi saat kita membuka kulkas ya, baik mungkin di Alfamart atau Indomart, kita bisa melihat ada banyak sekali ragam air minum. Tapi berdasarkan research-nya lem mineral, semakin unik sebuah tampilan atau maksudnya visual produk itu secara alam bawah sadar konsumen itu akan lebih tertarik untuk membeli minuman itu untuk sekadar mungkin mencoba atau lain sebagainya. Tapi setidaknya itu bisa membangun awareness-nya dari konsumen. Kemudian yang paling terbaru belakangan ini, lem mineral juga dia secara cepat menggait pemain sepak bola di Indonesia karena memanfaatkan momentum yang dimana timnas Indonesia itu semakin baik dari hari ke hari dan juga banyak sekali ya
peminat-peminatnya dan itu meningkat. Apalagi akhir-akhir tahun ini ketika pemain Indonesia, yang sedang berlaga untuk Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Nah, disinilah Le Mineral masuk, kemudian juga mereka mengadakan event-event. Di situ juga terlihat bahwa mereka mencetak salah satunya di 2020 juga mereka sudah mulai masuk dalam dunia olahraga dan mensponsori atlet-atlet. Dan terakhir pemain bola ini yang saya rasa cukup menarik banyak pihak karena ada yang ingin membeli hanya sekedar untuk punya foto para pemain bola idolanya timnas Indonesia. Jadi 12 kalau saya lihat di TikTok ataupun Instagram itu setelah Le Mineral merilis botol dengan kemasan foto pemain masing-masing itu pasti ada banyak sekali yang komen, bukan 1-2 aja tapi ratusan yang komen, oh iya saya udah beli yang botol gambarnya siapa gitu, masih udah 1 gambar, kurang 12 pemain lagi mau saya koleksi semuanya. Nah di situ saya rasa pelan-pelan Le Mineral itu udah mulai masuk ke dalam kepala para konsumen dan sudah mulai diterima, dan itulah yang membuat akhirnya orang purchase atau membeli terus-menerus kepada brand Le Mineral ini. Ya, mungkin sekian. Terima kasih Pak Ari dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Andrika. Luar biasa penjelasannya. Kita next yang terakhir, benarkah ini yang terakhir? Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Halo, selamat malam Bu. Bentar, saya izin untuk share. Apa sudah terlihat teman-teman? Oke, aman. Oke, selamat malam Pak Hari dan Bu Adriani. Terima kasih atas waktunya. Di sini, perkenalkan saya Ana Irlani. Di sini saya mau sharing tentang sales funnel dalam digital marketing yang menggambarkan perjalanan calon pelanggan dari kesadaran akan produk hingga keputusan membeli. Di sini kebetulan yang saya ambil adalah Skintific, ya, skincare. Ini merek Skintific merupakan produk yang selalu trending dalam dunia perskincarean. Yang pertama, saya akan membahas tentang fase awareness. Jadi, apa sih yang terjadi dalam tahap fase ini? Terus contoh nyata dari pelanggan dalam tahap fase ini itu apa? Lalu pola pikir dari calon pelanggan ini bagaimana? Yang pertama, tentang awareness ini tentang kesadaran. Jadi, apa sih yang terjadi? Untuk di tahap ini, calon pelanggan itu pertama kali mengenal Skintific itu pasti melalui berbagai saluran seperti iklan media sosial, influencer review, atau teman yang merekomendasikannya. Untuk contoh nyatanya, dalam tahap fase ini, biasanya seorang pengguna Instagram itu kita melihat iklan Skintific di feed mereka gitu dengan visual menarik tentang manfaat produk. Lalu kita juga bisa melihat di beauty influencer ya di YouTube seperti Tasya Farasya dan lain-lain yang mereka sudah terpercaya untuk mereview tentang dunia perskincarean untuk membuat ulasan tentang rangkaian produk Skintific yang mereka gunakan. Lalu pola pikir di sini biasanya calon pelanggan itu akan merasa kayak, oh saya baru tahu ada produk Skintific, kelihatannya menarik nih, apa nih ya benar-benar bagus untuk, apa ini benar nih bagus untuk kulit saya. Lalu dari hal tersebut menjadi ke yang selanjutnya fase interest atau ketertarikan. Di sini apa sih yang terjadi? Jadi calon pelanggan itu mulai menunjukkan ketertarikan dengan mencari informasi lebih lanjut tentang Skintific. Mungkin mereka lihat Instagramnya, siapa sih yang jadi BA-nya, lalu mereka mungkin mengunjungi website, membaca ulasan, atau mencari testimoni pengguna lain. Contoh nyatanya, mereka setelah melihat iklan, itu calon pelanggan membuka akun Instagram resmi Skintific untuk melihat postingan produk dan membaca komentar dari pelanggan lain. Mereka juga mengunjungi marketplace seperti Shopee atau Lazada untuk melihat rating dan ulasan produk Skintific. Untuk pola pikir calon pelanggannya di sini, mereka akan berpikir, oh produk ini terlihat bagus nih, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang kandungan dan bagaimana sih orang lain merasakan hasilnya. Mungkin mereka tanya ke teman-temannya, kayak rekomendasiin dong, Skintific itu bagus nggak sih buat mukaku yang kering, kayak mukaku yang kayak gini. Tapi kadang tuh mereka lebih percaya kepada orang asing, kayak mereka lihat di TikTok. Di TikTok itu reviewnya banyak yang, oh ini tuh nggak cocok di aku, pas aku pakai tuh beruntusan. Nah, kadang mereka lebih percaya di situ. Lalu mereka setelah berpikir seperti itu akan ke fase selanjutnya,
yaitu fase consideration atau pertimbangan. Di sini apa sih yang terjadi? Di fase ini calon pelanggan mulai mempertimbangkan apakah Scientific cocok untuk kebutuhan kulit mereka dan membandingkan dengan produk sejenis dari brand lain. Contohnya Original. Di sini kan Original untuk harga juga lebih murah dan Scientific itu harganya lebih tinggi. Untuk Original itu 30 sampai 40-an ribu ya. Terus kalau yang Scientific itu 100.000 sekian, kayak 120 kayak gitu. Memang kalau ada harga ada barang ya guys. Ya, terus untuk kebutuhan kulit mereka membandingkan dulu tuh. Mereka mungkin mencari informasi tentang harga, efektivitas, kualitas, dan manfaat produknya. Untuk contoh nyatanya, pastinya calon pelanggan ini mulai membandingkan Scientific dan produk lain seperti brand lokal yang lebih murah atau brand internasional yang lebih terkenal. Mereka mungkin bertanya tuh di forum kecantikan seperti Female Daily atau ya tadi yang saya sebut Tasya Farasya dan lain-lain untuk perbandingan tersebut. Akhirnya mereka berpikir, oh Scientific ini sepertinya cocok deh, tapi bagaimana sih dengan merek lain? Apakah harganya sebanding dengan hasilnya? Kayak gitu. Terus yang saya lompat langsung ke yang terakhir yaitu fase purchase atau pembelian. Di sini apa sih yang terjadi? Jadi di sini tuh setelah melalui seluruh fase, pasti calon pelanggan memutuskan untuk membeli produk Scientific tersebut. Mereka bisa melakukan pembelian melalui e-commerce, website resmi, atau toko fisik. Untuk contoh nyatanya, setelah menemukan promosi yang tepat, pasti calon pelanggan akhirnya membeli produk di Shopee atau menunggu pengiriman. Mereka mungkin juga melakukan pembelian melalui toko fisik atau official store di Scientific di mall setelah mencoba sampelnya terlebih dahulu. Tapi nggak semua orang mau mencoba sampel yang di mall ya, karena kan udah dipakai sama orang lain. Takutnya ada yang takut kena iritasi karena udah dipakai orang lain atau gimana seperti itu. Terus mereka juga akan setelah itu pasti mereka akan berpikir, oh saya yakin ini produk yang tepat nih untuk saya coba. Marilah kita coba, semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ana. Penutup, masih ada ya satu. Oh, terakhir, Mas Lintang, silakan. Terakhir nih, Mas Lintang, silakan. Mas Lintang, apakah Baik, ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lintang Chandra Yunata. Di sini saya akan, ini sudah share screen Kak Bu? Oke, Sudah ya OTW, ini. OTW, OTW. Oke, sudah terlihat, silakan. Nah, ini saya sedikit mengambil pengalaman dari tempat saya bekerja. Jadi tempat saya bekerja itu menyediakan jasa repair di bidang kayak hidrolik silinder gitu, Bu. Nah, jadi yang pertama ada awareness. Customer mengetahui layanan jasa yang kami sediakan. Itu setahu saya itu customer tuh melihat dari profil yang ada di Google, ada juga kayak dari apa relasi-relasi gitu loh, Bu. Soalnya kebetulan saya juga bukan bukan bagian dari sales marketing, saya hanya tahu sedikit-sedikit saja ini. Nah, yang kedua ada evaluation. Sales membuat penawaran kepada customer. Nah, ini kayak penawaran mau nge-repair apa, mau aplikasi apa, pokoknya membuat penawaran. Yang ketiga ada intent, customer tertarik dan melakukan negosiasi dengan pihak sales marketing. Nah, jadi customer melakukan negosiasi harga sama negosiasi pajak juga biasanya itu. Dan yang keempat ada purchase. Setelah negosiasi dan sudah fix, customer melakukan pembayaran dan barang yang mau di-repair tadi dikerjakan, lalu jika nanti sudah siap dikirimkan ke customer. Baik, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ternyata Mbak saya pikir, ternyata Mbak saya pikir Mas. Oke, terima kasih penutup dari Mbak Lintang. Pak Hari. Oke, wow, ini akhirnya gitu dong ya, aktif ya teman-teman. Ini yang saya harapkan.
Dan saya pikir ada beberapa teman-teman yang lain sudah prepare tapi belum kesempatan untuk bicara atau belum berani karena belum selesai. Sehingga saya pikir minggu depan masih saya beri kesempatan dengan topik yang sama. Sehingga misalkan ada yang bikin PPT itu tidak mubazir, tetap bisa digunakan minggu depan. Tujuannya sekali lagi untuk membuat atau memberi kesempatan teman-teman untuk mengumpulkan nilai. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut minggu depan karena itu sudah jam 9. Kita langsung foto-foto buat Riani ya. Silakan buat Riani. Oke, karena ini sudah jam 9, kita langsung foto-foto saja. Saya siapkan dulu. Oke. Smile, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide yang kedua. 1, smile, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih partisipasinya. Teman-teman buat Riani makasih banget udah dibantu. Teman-teman makasih kontribusinya. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Terima Bang. kasih Pak Hari, terima kasih Bu Andriani. Terima kasih Terima Pak, semuanya. terima kasih Bu. Terima kasih. kasih. Apa ya?